Dua-duanya saya rasa itu sama-sama pengen performanya bagus. Yang satu pengen berprestasi, walaupun kita kalau sebagai sport enthusiast, kan ada juga kadang-kadang lombanya, atau minimal untuk target diri sendiri itu pasti pengennya performanya tetap optimal. Makanya malam hari ini kita mengundang seorang pakar yang luar biasa, beliau juga seorang chairman dari Sport Nutritionist Asosiasi di Indonesia, jadi sangat beruntung sekali nih Bapak Ibu semua bisa mendapatkan pemaparan dari beliau karena jadwal beliau juga sangat padat ya. Dan makanya Bapak Ibu tentunya diperhatikan dari awal karena nanti juga setelahnya kita akan bagi-bagi door prize atau ada kuis berhadiah. Jadi Bapak Ibu mungkin apa yang penting menurut Anda yang bermanfaat bisa dicatat. Mana tahu nanti pas sesi kuis juga Bapak Ibu bisa menjadi peserta yang beruntung mendapatkan hadiah. Langsung saja Bapak Ibu semua, kita panggilkan untuk pembicara kita yang luar biasa malam hari ini. Kita berikan virtual applause tentunya kepada beliau, our speaker for tonight. Kita panggilkan Dr. Rita Ramayuli. Oke, ya malam Bu Erniati, suara saya kedengaran? Kedengaran Bu. Ya, Coba siap. kita. Oke. Baik, Siap. kita Gimana kabarnya mulai. Bu Oke, Rita? kabar baik, sehat. Siap. Nah, Bu Rita mungkin boleh perkenalan juga gitu ya. Jadi kalau kita tahunya makanya tadi udah menghadirkan chairman-nya langsung nih kepada Yusana Family ya. Jadi sayang banget kalau enggak diambil ilmunya dari beliau. Jadi kalau ada yang kurang-kurang jelas nanti langsung saja ditanyakan ke beliau ya. Saya langsung persilakan Bu Rita untuk pemaparannya malam hari ini. Baik, Ibu Erniati, terima kasih. Salam hormat saya untuk Yusana dan juga untuk penyelenggara. Tadi sudah diwakili di kata sambutan dari Pak Wilson dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada malam ini ada sekitar 64 orang, luar biasa ya. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Rita Ramayulis, Dosen MK. Saya seorang nutrisionis dan sehari-hari praktek di beberapa tempat di Jakarta dan kemudian di organisasi profesi sebagai pengurus pada Persatuan Ahli Gizi Indonesia dan dipercaya dalam 5 tahun terakhir untuk mengetuai teman-teman ahli gizi yang di bidang sport nutrition, yaitu kita sebut sebagai ISNA, Indonesia Sport Nutritionist Association, yang hari-harinya adalah sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia dalam hal pengaturan gizi untuk para atlet. Nah, oleh karena itulah mungkin Mbak Erni menghubungi saya untuk bisa berbagi ilmu terkait dengan bagaimana pengaturan makanan yang baik untuk insan olahraga dan juga untuk atlet. Kalau insan olahraga pasti tujuannya untuk bugar ya kan, performanya jadi lebih bagus gitu. Nah, sedangkan untuk atlet pasti tujuannya prestasi. Dua-duanya membutuhkan dukungan gizi yang seimbang. Karena kalau tidak mereka nggak akan bisa berlatih sesuai puncak latihan mereka gitu. Seseorang bisa bugar kalau mencapai target latihan tertentu. Seseorang bisa berprestasi kalau bisa berlatih di atas kemampuan rata-ratanya. Nah, itu semua bahan bakarnya adalah dari makanan. Jadi makanan sangat menentukan. Baik, Ibu Bapak, kita mulai. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya akan share screen. Ya, baik Ibu Bapak, saya akan menyampaikan lebih kurang 45 menit ke depan terkait dengan materi pengaturan makanan untuk teman-teman yang aktif di olahraga tenis ya. Nah, ini adalah biodata saya seperti tadi yang sudah saya sampaikan dan ini judulnya yaitu optimalisasi gizi. Sebenarnya ini gizi atlet dalam hal ini kita khususkan adalah untuk para pemain tenis begitu ya. Tetapi lebih kurang kita memang mengarahkan kepada prestasi dan performa ya. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut saya bisa nanti mampir ke Instagram, di situ bisa dilihat bagaimana setiap hari saya memberikan edukasi gizi kepada masyarakat Indonesia. Nah, agendanya
saya akan menjelaskan tentang piramida makanan atlet atau insan olahraga. Ya, orang-orang yang khusus lah, orang-orang yang melakukan gerakan terstruktur, tidak seperti kita pada umumnya. Nah, mereka akan membutuhkan pengaturan makanan yang berbeda. Dan kemudian karakteristik pemain tenis itu terkait dengan gizi, lalu zat gizi apa yang dipentingkan oleh pemain tenis, dan kemudian ada peningkatan kebutuhan protein, omega 3, mineral esensial, vitamin, cairan, dan antioksidan pada pemain tenis. Nanti kita lihat kenapa itu terjadi peningkatan. Kira-kira seperti itu. Harapannya kita adalah teman-teman yang berlatih itu bisa kemudian berlatih mencapai targetnya karena ada dukungan bahan bakar dari makanan. Dan yang kedua adalah tidak mengalami cedera saat latihan. Dan yang ketiga, cepat bisa mengalami recovery, pemulihan setelah latihan. Karena latihan pasti akan merusak beberapa komponen tubuh yang dia siap untuk dibangun kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu sebenarnya hal yang kemudian berubah pada seseorang yang berlatih tadi. Karena dia akan mendapat bangunan baru dari struktur tubuhnya tersebut. Pertama, saya ingin menyampaikan tentang piramida makanan atlet atau insan olahraga ya, orang yang berlatih dengan program tertentu. Pertama adalah mereka bisa menggunakan 5 catatan penting. Yang pertama, saya jelaskan yang di sebelah kiri, ini adalah makanan olahraga. Jadi suatu produk ya, produk makanan ini bisa modifikasi dari makanan rumahan, tapi bisa juga dari produk yang telah buat sedemikian rupa menjadi makanan kemasan, itu juga bisa, yang memang padu padan makanan itu telah dirancang untuk memacu pelatihan sehingga kemudian membuat makanan itu memiliki efek untuk peningkatan performanya. Dan kemudian mempertimbangkan kemudahan untuk konsumsi. Karena saya tahu kalau misalnya teman-teman berlatih atau bertanding itu bisa beberapa seri, mulai dari pagi sampai malam itu bisa nyambung. Nggak mungkin kan makan nasi dengan lauk pauk, sayur dan lengkap ya, karena dalam waktunya yang pendek sudah harus berlatih kembali atau bertanding kembali, sehingga kita mempertimbangkan kemudahan konsumsi makanan tadi. Lalu toleransinya di tubuh tentu tidak diperlukan penyerapan yang terlalu lama atau pengolahan yang terlalu lama karena ibu bapak akan kembali masuk lapangan, dan kemudian juga tentang penyerapannya. Itu harus menjadi perhatian kita. Lalu perhatian kedua adalah pemenuhan zat gizi mikro. Sebut saja terkait dengan vitamin, mineral, karena kita ketahui vitamin mineral inilah yang berperan untuk mempercepat proses metabolisme energi itu benar-benar menjadi energi siap pakai. Dan kemudian memproses zat gizi itu benar-benar siap untuk melakukan perbaikan pada organ dasar yang digerakkan pada saat berlatih tenis. Dan juga sebagai antioksidan, karena seseorang yang olahraga pasti akan meningkatkan percepatan nafas, dan setiap pernafasan itu akan menghasilkan CO2 yang kalau itu tidak ada antioksidan yang cukup di dalam tubuh, dia bisa berubah menjadi radikal bebas. Yang terjadi sel-selnya justru akan cepat mengalami penuaan begitu. Saya berikan contoh teman-teman semua. Kalau kita makan nasi, kita bisa katakan nasi itu sumber energi loh. Bayangkan 100 gram nasi aja bisa menghasilkan 175 kilokalori. Kalau kita makan 2 piring nasi itu bisa 350 kilokalori. Di situ aja kita sudah berpikir bahwa wah ini kalorinya banyak. Tapi kenapa banyak yang mengeluh setelah makan nasi justru nggak punya tenaga gitu. Bukankah ada 350 kilokalori dari makanan tersebut? Karena kita ketahui proses suatu karbohidrat menjadi energi tidak bisa hanya dari jumlah karbohidrat. Tapi sangat penting adalah ketersediaan vitaminnya seberapa banyak yang akan mempercepat siklus Krebs. Siklus karbo itu diubah menjadi energi. Begitu juga mineral demikian. Kita makan protein banyak, tapi kenapa ototnya nggak kuat? Bukankah protein itu akan mengisi otot kita, otot orang-orang yang berlatih? Jawabannya karena mineralnya nggak cukup. Gimana caranya protein itu bisa berubah menjadi asam amino dan mengisi cadangan otot kalau tidak ada mineral yang memprosesnya? Itu kira-kira ya. Dan kemudian pertimbangan makronya. Karbohidrat kompleksnya sudah bisa memberikan energi cukup belum? Lemaknya, lemak yang baik atau enggak? Karena lemak sendiri bisa bikin tenaga, tapi bisa bikin pembuluh darah menjadi sempit, sehingga transfer oksigen tidak berhasil begitu. Kemudian proteinnya, apakah sudah keseimbangan antara nabati dan hewani, dan asam aminonya cukup untuk mengisi otot, ya? Dan kemudian apakah juga telah bisa memberikan rasa kenyang, karena itu dipentingkan untuk psikologi seorang yang olahraga, dan juga apakah telah memiliki rasa kepuasan terhadap makanan tersebut. Ini juga menjadi pertimbangan.
Yang tidak kalah pentingnya teman-teman adalah waktu makan. Ya, karena waktu makan seseorang insan olahraga atau atlet atau pemain tenis itu berbeda dengan waktu makannya kita. Kalau saya yang bukan olahragawan bisa makan pagi, siang, malam selingan. Tapi kalau teman-teman punya jam latihan tertentu, misalnya jam 8 sudah mulai latihan, nggak mungkin dong sarapannya di jam 7 dalam bentuk makanan berat begitu. Karena jam 8 sudah berlatih gitu kan. Dan selesai kemudian di jam 10. Nggak mungkin kan makannya ditunda sampai jam 12. Pasti jam 10 sudah ada yang harus kita berikan. Karena itu saat yang tepat untuk membentuk glikogen otot segera diisi kembali ke dalam otot yang tadi glikogennya sudah dipakai sebagai sumber tenaga. Lalu kemudian pada saat berlatih dengan program khusus, pasti akan ada pergeseran-pergeseran kebutuhan zat gizi, teman-teman. Terjadilah peningkatan karena banyaknya radikal bebas, teman-teman harus makan vitamin C tidak lagi 90 mg seperti kita, tapi bisa makan 3 kali 90 mg tersebut. Nah, pada saat itu kalau diterjemahkan kepada makanan saja, akhirnya makanan itu menjadi bulky, besar, tidak mungkin sanggup untuk dihabiskan. Disitulah juga kinerja dari suplemen, mencukupi zat yang dibutuhkan tubuh tanpa harus makan dalam jumlah yang besar. Dan kemudian juga suplemen ini memiliki daya kerja ergogenik. Ergogenik itu seperti booster tenaga kita untuk bisa bekerja bekerja selnya kinerjanya lebih baik. Nah, inilah basicnya sehingga kita melihat oh ternyata insan olahraga dan atlet itu orang-orang yang istimewa ya. Jawabannya iya, mereka orang yang istimewa karena bisa bergerak di atas rata-ratanya kita. Sehingga makanannya pun harus diberikan yang istimewa. Nggak bisa makanan biasa-biasa saja seperti makanan saya yang bisa di warteg 3 kali dan lain sebagainya. Gitu kira-kira untuk mendapatkan performa yang bagus. Nah, sekarang kita lihat apa karakteristik dari seorang pemain tenis. Pertama, jelas dia olahraganya ada raket, ada bola kan gitu. Ketika dia melakukan gerakan, itu sistem energi yang dikeluarkan tidak semata-mata dari aerobik, tapi juga anaerobik. Di mana gerakan-gerakan pukulan yang tinggi itu menggunakan sistem anaerobik di mana sumber energinya itu berasal dari kreatin fosfat dan berasal dari glikogen yang sifatnya tanpa oksigen. Nah, kemudian ketika berlatih durasinya panjang, itu sudah masuk kategori aerobik. Jadi dia merupakan kombinasi. Kalau kita lihat olahraga maraton, itu sistemnya aerobik saja yang berlangsung. Tapi kalau kita lihat angkat besi, itu sistemnya anaerobik saja. Tapi kalau tenis, itu sistemnya dua-duanya, yaitu kombinasi anaerobik dan kombinasi dengan aerobik. Dan kemudian karakteristik yang ketiga, mereka membutuhkan simpanan karbohidrat yang tinggi dalam bentuk glikogen. Karena apa? Karena mereka akan berlatih dalam durasi waktu yang panjang sehingga membutuhkan simpanan glikogen. Dan kemudian mereka juga akan menghasilkan tenaga ledakan yang berulang-ulang dilakukan ya. Setiap dapat bola ledakan, setiap dapat bola ledakan dan itu dilakukan sambil berlari. Dan kemudian waktu pertandingan mereka kadang relatif panjang ya, ada yang beberapa set dan kemudian jedanya itu terbilang singkat ya. Ada yang sangat singkat, ada yang singkat gitu. Jadi untuk recovery sel tubuhnya itu nggak bisa dalam waktu yang panjang. Dalam waktu yang pendek dia harus disegera pulih dan bisa kembali melanjutkan pertandingan. Ini karakteristiknya sehingga kita perlu memperhatikan beberapa hal terkait dengan kebutuhan zat gizinya. Nah, kita kenalin dulu teman-teman semua zat gizi yang ada itu apa. Zat gizi yang dibutuhkan ada 6, tetapi nanti cara pemenuhannya untuk seorang yang insan olahraga di bidang tenis itu akan berbeda begitu ya. Tapi saya kasih tahu bahwa kita punya zat gizi karbohidrat, dia sebagai sumber tenaga. Kita punya zat gizi protein, dia sebagai sumber untuk penguatan otot, alat gerak utama. Dia kemudian ada lemak, zat gizi makro. Dia merupakan sumber tenaga juga terutama ketika proses gluconeogenesis. Proses di mana tubuh mengambil energi tidak lagi dari simpanan glikogen karena glikogen sudah mulai menipis sehingga akan diambil dari simpanan lemak tubuhnya gitu ya. Nah, oleh karena itu lemak harus tersedia di situ. Dan kemudian ada air sebagai sumber untuk mempercepat proses di mana simpanan glikogen bisa menjadi energi siap pakai. Lalu vitamin dan mineral juga sebagai zat untuk proses siklus Krebs menghasilkan energi dan proses untuk metabolisme protein dan lemak itu tadi. Jadi ada 6 zat gizi yang harus terpenuhi dengan karakteristik yang berbeda. Kita akan lihat satu persatu zat gizi yang perlu dibutuhkan untuk seorang pemain tenis. Pertama saya katakan adalah karbohidrat. Teman-teman, karbohidrat itu ada 2 ya. Ada yang kompleks.
Kompleks itu ada nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, ada roti, kemudian ada ubi, singkong, jagung, ada kentang, itu kompleks. Di mana di situ ada serat dan kemudian juga ada karbohidratnya. Tapi ada yang simple, segala jenis gula, gula pasir, gula merah, gula aren, kemudian termasuk madu di dalamnya, termasuk sirup maple, termasuk konsentrat buah, termasuk jus buah, itu adalah simple karbohidrat. Dua-duanya dibutuhkan oleh seorang pemain tenis. Kalau yang kompleks itu dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan energinya dan sebagai simpanan juga untuk glikogen otot ya. Dan karbohidrat kompleks ini akan dilepas secara bertahap sehingga dia akan bisa menjamin keberlangsungan energi dalam waktu yang relatif panjang. Tapi kalau karbohidrat sederhana, dia itu tidak menjaga kesinambungan energi karena dia cepat sekali menaikkan level energi saat berlatih dan kemudian dia hanya bisa meningkatkan simpanan energi kalau dikonsumsi setelah berlatih. Itu kekhasan karbohidrat sederhana. Jadi nggak bisa untuk jangka panjang, tapi untuk waktu pendek. Sehingga kita sering tempatkan karbohidrat sederhana tidak boleh sebelum latihan. Tapi ketika sesi-sesi latihan di mana energi sudah mulai habis atau saat latihan untuk mengisi kembali cadangan glikogen otot. Nah, penempatan ini harus benar. Karena kalau penempatannya salah, maka akan mempengaruhi performa seseorang. Nah, mari kita lihat. Untuk menjaga keberlangsungan energi dikatakan seorang atlet tenis itu per 2 jam atau 3 jam paling telat itu mengkonsumsi karbohidrat. Harus mengkonsumsi karbohidrat karena menjaga keberlangsungan energinya sepanjang waktu. Tetapi kalau karbohidratnya yang dipilih indeks glikemiknya tinggi, itu justru mengacaukan respon insulinnya dia. Misalnya jam 7 pagi makan nasi uduk, itu kan indeks glikemiknya tinggi ya, nasi putih. Kemudian jam 10 konsumsi roti putih misalnya, itu kan juga indeks glikemiknya tinggi. Lalu siang nasi putih lagi, sore kemudian konsumsi misalnya olahan tepung, bakwan misalnya, atau konsumsi risol yang dari tepung, itu juga indeks glikemiknya tinggi. Bukan itu yang kita mau ya, tetapi kalau itu justru mempengaruhi energinya tidak bisa terus-menerus dihasilkan. Oleh karena itu teman-teman pemain tenis harus kenal dengan makanan ini yang untuk menjaga keberlangsungan energi. Boleh dalam bentuk makanan olahan rumah tangga, boleh dalam bentuk yang sudah dikemas ya secara baik tentunya. Misalnya kayak snack bar yang berasal dari biji-bijian saat ini banyak sekali berkembang dan ini jadi bahan untuk bisa menjamin keberlangsungan energi seorang atlet tenis ya. Pertama jagung. Jagung ini bagus banget karena selain indeks glikemiknya rendah, dia mengandung provitamin A sebagai beta karoten gitu ya. Jadi kalau cemilannya makan jagung rebus misalnya itu oke. Tapi kalau di lapangan sulit deh mendapatkan jagung rebus. Maka kita bisa cari snack bar ataupun makanan-makanan khusus snacknya olahraga yang berbahan dasar jagung misalnya. Itu bisa jadi salah satu pilihan. Kentang itu juga bagus, indeks glikemiknya rendah dan mengandung kalium yang tinggi. Ketika kita cemil kentang rebus untuk seorang atlet tenis itu bagus daripada cemil roti begitu ya, roti putih kecuali roti gandum beda ya. Begitu juga ubi merah, ubi ungu itu semuanya indeks glikemia rendah tapi lebih bermineral, ada kalium yang untuk relaksasi otot ya. Dan kemudian juga ada biji-bijian yang lebih kompleks, yang lebih berserat gitu seperti diolah jadi roti gandum ya. Nah, ini juga pilihan yang menjaga keberlangsungan energi. Nah, kemudian ini pesan yang pertama bahwa makan itu nggak perlu langsung dalam jumlah besar, tetapi dijaga per 2-3 jam itu ada karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh seorang yang pemain tenis ini. Lalu yang lain yang kita butuhkan lagi adalah yang cepat masuknya ke tubuh. Misalnya buah-buahan. Nah, ini harus cepat, ini cepat masuknya ke tubuh sehingga kita sarankan, oh saya mau berlatih, boleh makan pisang dulu, makan jeruk dulu, makan pepaya dulu 1 mangkok, 2 mangkok itu disarankan supaya energinya cepat sekali dihasilkan untuk persiapan dia berlatih, tapi tidak mempengaruhi terjadinya rebound fenomena. Rebound fenomena itu suatu keadaan di mana glukosa darahnya tinggi langsung, lalu dengan cepat juga ketika dia berolahraga, olahraga menurunkan, insulin yang diproduksi tubuhnya juga menurunkan. Terjadilah kelelahan yang sangat-sangat lelah karena perebutan adanya glukosa dari dua sumber, satu dari gerakan sendiri, satu dari insulin yang tadi keburu dihasilkan dalam jumlah yang besar begitu. Nah, jadi ini penempatannya adalah sebelum berlatih perbanyak minum makan ini gitu ya. Dan kemudian yang kedua,
Yang cepat lagi merecovery atau memberikan energi itu adalah yang jenis gula pasir, gula aren, gula merah, madu, sirup, konsentrat buah, krimer, kental manis. Tapi ingat, ini tidak boleh dikonsumsi menjelang berlatih. Kalau dikonsumsi menjelang berlatih, rebound fenomena yang saya katakan tadi. Jadi dia diletakkan di saat akhir-akhir berlatih, sudah kehabisan tenaga, dia boleh kita masukkan tapi dengan konsentrat 7% dari total cairan kita. Saya ibaratkan, kalau cairan itu jumlahnya ada 200 gram, ya, maka gula nggak boleh lebih dari 13 gram atau 1 sendok makan untuk takaran 1 gelas itu. Kenapa demikian? Kalau lebih dari 7% di saat berlatih justru dia akan membuat terjadinya peningkatan produksi insulin. Tapi kalau setelah berlatih dalam kurun 30 menit setelah berlatih itu boleh diberikan lebih tinggi, ya. Boleh diberikan lebih tinggi total gulanya. Bisa saja gulanya mencapai 10% dari jumlah total cairan atau sampai 20%. Jadi boleh tinggi, tapi dalam 30 menit. Karena dikatakan kalau mendapatkan gula dalam 30 menit setelah berlatih, justru dia akan menghasilkan glikogen lebih cepat dan glikogen bisa langsung menggantikan cadangan glikogen yang tadi telah terkuras habis ketika berlatih tadi. Nah, gimana kalau seandainya setelah berlatih 30 menit nyambung lagi itu latihannya. Berarti kita hanya bisa gunakan di 5 menit pertama saja. Sisanya adalah gula yang bersumber dari fruktosa. Begitu pengaturannya. Kebetulan dia bertanya tapi sebagian terjawab di sini. Nah, kita pindah ke pesan yang kedua, teman-teman, yaitu protein. Teman-teman, orang yang tidak berlatih itu sendiri harus mencukupkan protein 0,8 gram per kilogram berat badan. Itu tanpa dia memakai otot untuk kegiatan tertentu. Apalagi kalau teman-teman bermain tenis gitu ya, betapa banyak kekuatan otot yang akan digunakan pada saat itu. Jadi jangan gunakan protein sama dengan orang pada kebanyakannya, tapi akan ada peningkatan protein bahkan akan meningkat sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Saya ngebayangkan gini, kalau orang biasa makan protein, pagi makan 1, siang makan 2, malam makan 2,5. Itu biasa, itu 0,8 gram per kilogram berat badan. Kalau berlatih nggak bisa gini, harus ada ekstra minimal 2 protein lagi. Tetapi ekstra 2 protein ini nggak sembarangan protein, teman-teman. Nggak semua jenis protein bisa diperoleh. Yang boleh adalah ayam, itu pun tanpa kulit, itu pun bagian dada. Ini bisa menjadi ekstra. Kemudian telur. Kemudian kalau telur itu juga bisa digunakan tanpa harus khawatir akan lemaknya. Kecuali kuning berlemak, tetapi dikatakan pada atlet kuning telur tidak menjadi problem, ya. Untuk orang biasa mungkin menjadi problem hanya maksimal 1 butir per hari. Kalau sudah ada kolesterolnya tinggi 5 butir per minggu. Tapi kalau atlet tidak, karena dia akan dipakai sebagai sumber tenaganya dia. Bahkan di kuning telur ada biotin yang akan meningkatkan nilai vitamin D mereka begitu. Lalu susu, itu penting, tetapi mungkin susunya tidak lagi menjadi full cream, tapi susunya adalah susu yang non fat. Kemudian ikan, kemudian kacang-kacangan, tetapi kacang-kacangan yang beromega 3. Misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang almond, ya. Kalau kacang tanah kita cek dulu bagaimana proporsi lemak si pemain tenis ini. Kalau proporsi lemaknya udah tinggi, mungkin kacang tanah bukan pilihan yang baik begitu ya. Nah, ini harus ada tambahan begitu. Nah, kalau kita lihat tambahan jenis apa yang mau kita tambahkan adalah BCAA, ya. BCAA itu jenis protein asam amino yang bisa men-trigger sintesa otot. Sedangkan W itu jenisnya dari susu kita ambil itu mencegah pemecahan otot yang berlebihan gitu ya. Walaupun pemecahan otot diharapkan supaya ada bangunan baru. Saya ingin beritahu bahwa ketika seseorang tidak cukup asupan BCA-nya dari protein tadi, maka massa otot nggak pernah meningkat walaupun dia berlatih, powernya justru turun hingga 7,8%, tinggi sekali, dan glikogen ototnya juga turun 35,9%. Orang kayak gini ciri-cirinya adalah makin berlatih makin lelah, makin berlatih makin capek, bukannya makin kuat gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya dia mengasup protein dan jenisnya BCA dalam jumlah yang cukup, massa ototnya meningkat sampai 1,5% dalam kurun waktu tertentu. Power dan daya tahan tetap menurun biasa. Kalau belum recovery pasti turun dia, kecuali udah recovery dia naik. Tapi kalau pakai BCA penurunannya hanya 2,4%. Dan glikogen otot turun benar, jelas turun karena dipakai, tapi turunnya hanya 12,5%. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan ini sehingga kita putuskan protein harus meningkat. Nah, lalu kita pindah ke asam lemak.
Apakah lemak dibutuhkan? Iya, lemak sangat dibutuhkan karena nanti kalau permainan tenisnya panjang banget gitu, durasinya bisa sampai ke 1 jam ya atau lebih atau pokoknya di atas 40 menit aja, itu sudah mungkin pindah ke gluconeogenesis. Jadi penggunaan energi tubuh itu diperoleh dari lemak tubuh, bukan dari glikogen lagi karena simpanan glikogen sudah menipis. Tapi hati-hati, kalau pemilihan lemaknya salah, misalnya memilih konsumsi sehari-harinya daging olahan, sering sosis, kornet ham bacon atau sejenisnya, atau sering makan bebek, atau sering makan B2, belut, jeroan gitu ya, atau makanan yang diolah dengan cara digoreng, apa-apa ayam goreng gitu kan ya, ada yang dibakar, ikan bakar, ayam sate sate, steak gitu ya, atau yang diolah dengan santan kental. Kalau kayak begini pemilihan lemaknya, yang ada performanya makin rusak begitu ya, makin nggak punya tenaga begitu. Walaupun energi yang dihasilkannya tinggi, tapi tidak bisa menjadi energi yang efektif untuk digunakan. Tetapi ketika jenis lemaknya diubah ke lemak yang berikut ini, lemaknya diambil dari ikan yang tidak dipanaskan dengan minyak tinggi atau tidak dibakar, tapi kemudian bisa di-sop, bisa di bumbu kuning, bisa di asam pedas, bisa dikukus, itu akan lebih bagus karena lemak tidak jenuhnya akan didapatkan utuh. Nah, kemudian alpukat itu juga bagus, minyak nabati seperti olive oil, bekatul, kacang kedelai, biji bunga matahari, ini bagus, jagung, tetapi ketika dia dipanaskan, dia justru berubah menjadi lemak jenuh, bahkan bisa menjadi trans fat yang membahayakan performa seorang atlet. Saya berikan yang ideal, tapi ketika teman-teman merasa, waduh, saya nggak suka ikan, saya jarang makan alpukat, kalau dapat alpukat selalu yang jelek misalnya gitu ya, aduh olive oil kapan saya minumnya, dan lain sebagainya. Tenang, kita punya target tadi sudah saya sampaikan dalam piramida makanan seorang insan olahraga ya, bahwa di situ ada penempatan suplementasi, ada penempatan food sport ya yang khusus gitu ya, karena memang nggak mungkin dikejar semuanya dari makanan alami dalam keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Nah, kita pindah ke berikutnya. Tadi adalah makro mineral. Ketika makro ini dikonsumsi, dia akan diolah untuk kepentingannya. Karbo diolah jadi glikogen otot, lemak diolah untuk menyambut peristiwa gluconeogenesis, protein diolah menjadi asam amino mengisi simpanan otot, otot menjadi ringan untuk digerakkan, performa menjadi naik gitu. Tapi ingat, bagaimana karbohidrat menjadi glikogen, bagaimana protein ini menjadi asam amino yang ada di otot, dan bagaimana caranya si lemak ini bisa menjadi bahan baku untuk peristiwa gluconeogenesis. Yang berperan di sana adalah mineral esensial, ya mineral esensial yang tujuannya adalah kontraksi otot menjadi bagus, keseimbangan cairan, pencernaan menjadi baik sehingga bisa memilah mana yang diserap mana yang tidak, dan fungsi sistem saraf kecepatan refleksnya menjadi meningkat, itu menggunakan mineral esensial. Jadi kalau saya ingin melihatkan bahwa di tubuh kita mineral esensial itu ada 7 ya, salah satunya yang terlihat di gambar ini. Jadi ada kalsium, ada kalium, ada natrium, ada klorida, ada magnesium ya. Ini semua adalah mineral yang sifatnya esensial di tubuh seorang yang pemain tenis. Karena dia yang berperan dalam kontraksi otot. Kita yang tidak pemain tenis, otot kita nggak perlu berkontraksi berulang-ulang. Tapi bagi pemain tenis harus berkontraksi berulang-ulang. Nah, ini membutuhkan ketersediaan mineral ini tadi. Kemudian juga terkait dengan bagaimana cairan bisa ditahan dengan cukup sehingga bisa menjadi transfer untuk zat-zat gizi yang dibutuhkan pada saat melakukan gerakan olahraga dengan intensitas yang tinggi ya, juga fungsi sistem saraf. Nah, sekarang kalau tidak dipenuhi mineral tadi, entah itu dari makanan ataupun dari suplementasi, totalnya tidak bisa memenuhi, hati-hati. Seorang atlet tenis akan mengalami hal tersebut. Pertama, peningkatan jumlah mineral itu akan memang harus terjadi lebih tinggi ya pada seorang yang rajin bergerak karena mereka banyak keringat. Di keringat itu terbawa itu mineral, walaupun core-nya yang terbesarnya adalah natrium dan kalium, tetapi mineral lain pun ikut hilang. Itu harus kita pahami itu gitu ya. Dan tidak semudah itu mengganti ketika keringat itu berliter-liter keluar lalu diganti hanya dengan mengkonsumsi buah-buahan dan cairan saja, itu nggak mempan karena butuh percepatan pergantian tersebut. Nah, kalau nggak terjadi, bisa peristiwa hipoglikemi. Nanti berlatih pusing, muntah, kadang-kadang kelelahan, kram otot, atau hipokalesemia. Jadi kepadatan tulangnya turun, padahal itu alat gerak utama gitu ya. Akhirnya kontraksi ototnya terbatas. Atau hiponatremia, jadi suhunya sulit dikontrol untuk tidak naik. Nah, terus akhirnya heat stroke ya, atau kemudian penurunan zat besi terutama yang pada perempuan ini, atlet tenis yang perempuan atau insan olahraga tenis yang perempuan, karena di sini bisa terjadi gangguan dan penurunan produksi dan pelepasan energi kalau zat besinya, maka dia akan kelihatan putih
pucat, tenaganya hilang di tengah jalan gitu, itu bisa terjadi kalau zat besinya rendah. Apalagi seorang perempuan akan menstruasi setiap bulan dan zat besi itu akan ikut keluar sekian miligram saat dia menstruasi tersebut begitu. Nah, sekarang kita lihat apa saja mineral yang akan meningkat. Oleh karena itulah perlu dipikirkan untuk bisa mencukupi ini bisa dari makanan atau kemudian dari suplementasi. Kalsium itu meningkat. Bedanya kalau kita 1.100, kalau atlet itu 1.300 sampai 1.500. Bedanya, wah naiknya nggak banyak Bu Rita, cuma 200. Tapi bedanya kalau kita nggak berlatih, nggak sampai 1.100 kita konsumsi, efeknya baru terasa tuh lama gitu. Tapi kalau orang yang menggerakkan tulang setiap saat gitu ya sebagai alat gerak utamanya dia, 1.300 sampai 1.500 kalau dia nggak bisa penuhi setiap harinya, tidak boleh dirapel, pasti performa tulangnya akan mengalami gangguan. Terjadi penurunan kekuatan tulang, bahkan tubuhnya akan cenderung asam. Teman-teman tahukah waktu berlatih tenis dengan pukulan-pukulan tinggi, itu oksigen banyak diambil paru-paru. Hasil akhir oksigen jadi CO2, darah asam. Kalau nggak ada kalsium, asam sampai akhir dan teman-teman akan kelelahan yang sangat setelah berlatih tersebut begitu. Nah, lalu kemudian magnesium. Magnesium juga meningkat ya, kita bisa lihat meningkat dan itu diperlukan untuk protein tadi. Kita udah makan protein banyak. Ini bisa disintesa nggak sih masuk ke otot? Oh bisa kalau ada magnesium. Kalau magnesiumnya nggak dimakan nggak bisa. Jadi dia hanya beredar di darah, tidak bisa mengisi di otot itu tadi. Otot nggak jadi kuat. Begitu juga natrium yang merupakan komponen utama yang ada di keringat. Yang tugasnya adalah untuk fungsi saraf ya, untuk kecepatan refleks saraf, bisa kram otot kalau ini tidak terpenuhi. Zinc juga begitu, bahan dasar untuk metabolisme energi, protein, dan sistem imunitas. Banyak yang berlatih insan olahraga tenis mengatakan, saya berlatih 3 hari kolab Bu Rita, kenapa? Demam, suhu tubuh saya hangat, tenggorokan saya sakit. Wah, ini pasti kekurangan zinc ini. Jadi pas berlatih imunitasnya langsung anjlok begitu ya. Harusnya kan berlatih makin bugar ya, tapi banyak orang berlatih jadi sakit kan. Itu akibat zinc-nya tidak dia penuhi. Terjadilah penurunan imunitas. Baru vitamin-vitamin lain, B1, B2, B3, B6, B12, ini semuanya terkait dengan metabolisme energi, entah itu bersumber dari karbohidrat yang B1, bersumber dari metabolisme protein untuk B2 dan lemak itu dari B3. Untuk B2 saja untuk metabolisme protein itu meningkat per 1.000 kilokalori, bukan per 1 hari gitu. Jadi kalau seorang atlet tenis kita pakai 3.500 kilokalori, dia harus makan vitamin B2 3,3 dan itu akan dia peroleh kalau asupan proteinnya cukup. Kalau enggak dia sulit ya, atau dia terpaksa mengkonsumsi dalam bentuk suplementasi. Nah, itu core mineral yang di dalamnya ada beberapa vitamin ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya vitamin C. Tinggi banget ya perbedaannya. Kalau kita yang nggak gerak ini 75 miligram, oke lah gitu ya. Tapi kalau orang yang banyak gerak, jangan. Harus 4 kali lipatnya. Kalau enggak, kolagen nggak terbentuk, gampang cedera. Zat gizi, zat besi nggak diserap gitu ya. Bahkan pada saat habis berlatih, itu kan terjadi stres oksidatif ya. Sulit untuk dibenerin stres oksidatif kalau vitamin C ini nggak ada. Karena yang memelihara sel-sel itu terhindar dari radikal bebas yang dihasilkan oleh perpindahan CO2 menjadi H2O itu adalah vitamin C, maka perlu tinggi. Nah, kemudian vitamin C ada pada buah-buahan, tapi ntar dulu makan buahnya cukup nggak gitu ya? Kalau hanya 3 kali seperti saya yang tidak olahragawan seperti pemain tenis, ya nggak cukup gitu kan? Nah, kemudian vitamin A untuk imunitas dan juga sel epitelnya dan vitamin K untuk fungsi osteokalsin. Jadi vitamin K meningkatkan kekuatan si tulang yang dari kalsium tadi. Makanya kalsium harus ketemu K, harus ketemu D. Betapa banyak orang konsumsi, wah kalsium saya banyak, tapi K-nya enggak bisa terjadi kekuatan osteokalsinnya itu tadi. Kira-kira ini interaksinya, Ibu Bapak. Nah, terakhir saya ingin menyinggung tentang sendi. Sendi akan banyak digunakan untuk seorang pemain tenis. Entah ketika dia menekuk, ya, entah ketika tangannya juga memukul atau memegang raket, itu persendiannya bergerak semua. Nah, di persendian itu dia butuh zat omega 3 ini menjadi penting, karena omega 3 ini mencegah peradangan. Ditemukan bahwa orang-orang insan olahraga yang omega 3-nya tidak terpenuhi, itu gampang banget mengalami kekeringan persendian. Jadi nanti dia gampang mengalami keluhan di persendian, entah itu berupa osteoartritis, entah itu berupa rematik, macam-macam penyakit akibat pertemuan tulang dengan ujung tulang itu kemudian mempengaruhi terjadi peradangan di situ. Dan kemudian membutuhkan vitamin C juga untuk pembentukan kolagen dan tulang kartilage yang ada antara sendi-sendi. Kemudian vitamin A
dan karoten yang untuk mencegah supaya inflamasi itu tidak berkembang ke arah infeksi. Ya, karena inflamasi itu kan baru respon tubuh mengeluarkan benda-benda sitokin gitu kan. Kalau dibiarkan nanti mengarah ke infeksi gitu. Jadi nanti bisa terjadi infeksi pada wilayah tertentu. Nah, sekarang kalau kita lihat omega 3 ada di mana? Banyak sebenarnya ya, di ikan banyak. Tapi persoalannya ikan itu udah hilang omega 3-nya karena diolah dengan suhu tinggi, digoreng lah gitu ya, dibakar lah, omega 3-nya jelas hilang gitu. Alpukat, waduh jarang-jarang banget, nggak musiman dan lain sebagainya gitu ya. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana mendapatkan omega 3 ini bisa dari makanan atau dari suplementasi, karena dia menjadi penting teman-teman. Penelitian sudah kuat sekali secara konsisten menjelaskan omega 3 yang tidak terpenuhi pada atlet akan memudahkan mereka untuk mengalami peradangan. Peradangan itu, jadi gini, orang sering mengatakan, waduh, saya tiba-tiba tuh sakit pembuluh darah, saya tiba-tiba tuh sakit jantung, saya tiba-tiba tuh cedera. Mana ada yang tiba-tiba? Penyakit tuh nggak pernah ada tiba-tiba, kecuali infeksi virus lewat zut, itu tiba-tiba ya. Jadi kalau penyakit kayak gitu itu apa artinya? Dia sudah terjadi, cuman bentuknya peradangan. Kan tadi sudah dikatakan, kalau peradangan dibiarkan mengarah ke infeksi dan penyakit serius lainnya. Nah, peradangan ini yang suka diabaikan karena kadang-kadang tidak menimbulkan manifestasi klinis pada peradangan tersebut. Nah, lalu dehidrasi cairan. Teman-teman juga pastikan cairannya terpenuhi ya. Karena kalau cairan tidak terpenuhi, kerusakan dalam pengaturan suhu ya, lalu kemudian kita gampang gerakan kita menjadi agak lamban, agak berat karena kekurangan cairan dan bisa kemudian menurunkan daya tahan otot kita dan bahkan terjadi heat stroke hingga kematian. Nah, ini persentase kehilangan cairan tubuh. Nah, mengetahui persentase kehilangan cairan, teman-teman boleh tuh sebelum masuk ke lapangan pelatihan timbang dulu berat badannya, ya. Nanti selesai berlatih langsung timbang lagi. Jika ada selisih berat badan di situ, teman-teman itu dehidrasi sebenarnya gitu ya. Harusnya nggak boleh ada selisih gitu. Nah, kadang-kadang udah minum di lapangan masih ada selisih, waduh itu dehidrasi berat dong, kan gitu ya. Hati-hati dehidrasi berat karena bisa menimbulkan serius ya, heat stroke. Cedera juga, saya nggak ngapa-ngapain kram, banyak kan yang insan olahraga begitu, pasien saya banyak banget tuh. Kita cuma pemanasan doang, Bu Rita, di depan kolam renang mau nyebur, saya udah kram duluan, kaki saya udah cedera, kepletuk gitu ya. Nggak mungkin bisa kepletuk begitu aja kalau tidak dehidrasi tubuhnya gitu. Ini pasti ada sesuatu. Setelah kita assessment, wah pola makannya rendah mineral, rendah vitamin, cairannya juga nggak terlihat unik seperti orang yang berbeda dengan kebanyakan gitu. Nah, hal itu menjadi perhatian. Nah, ini yang saya maksud tentang radikal bebas yang banyak pada tubuh seorang atlet gitu ya atau insan olahraga. Jadi teman-teman, ketika kita berolahraga, pasti kita akan mengambil oksigen lebih banyak kan. Nah, O2 ini nanti di tubuh itu akan dipecah, ya akan dipecah menjadi C dan O2. Ya, O2, 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 O2 itu nanti akan berikatan dengan karbon. Nah, nanti setelah berikatan dengan karbon jadi CO2. Nah, sebelum itu dia akan berubah dulu menjadi H2O. Nah, setiap perubahan itu sebelum terjadi benar-benar zat sisa yang akan dikeluarkan kembali oleh paru-paru, itu terbentuk produksi zat antara. Namanya superoksida, oksida nitrat, radikal hidrosil. Itu terjadi karena efek oksigen yang terlalu banyak masuk secara berlebihan gitu. Sebenarnya tubuh punya pertahanan alami ya untuk mendetoksifikasi reaktif oksigen spesies ini. Ini namanya benda-benda ROS ya, benda-benda yang sangat reaktif gitu ya. Sebenarnya tubuh punya pertahanan alami. Tapi persoalannya pertahanan alami ini tidak akan bekerja maksimal kalau pola makan sebelumnya tidak dibenahi atau memang pada kondisi banyaknya radikal bebas yang dihasilkan itu nggak bisa pertahanan alami. Harus menghasilkan harus mendatangkan antioksidan dari luar dalam bentuk suplementasi. Nah, ini yang kita cari. Antioksidan yang mana? Tentu yang sifatnya benar-benar bekerjanya cekatan, cepat gitu. Jadi bukan bahan kimia utuh, tapi juga bahan-bahan yang bersifat mudah mencapai sel. Itu menjadi penting ya. Karena saya ibaratkan saja tuh produk untuk kecantikan kulit kan banyak antioksidan juga ya. Itu berbeda satu sama lain kan. Karena ketika masuk ke permukaan kulit itu harus ada zat antara dia bisa masuk ke pori-pori, nggak bisa nempelin gitu aja. Kalau dia nggak punya zat nempelin ke pori-pori nggak bisa masuk. Sama dengan suplementasi, ada zat yang mempercepat dia masuk ke fili-filinya usus gitu. Kalau dia nggak dicari yang benar, yang nggak bersifat core, yang nggak bisa mencapai sel, ya dia lewatnya di permukaan saja. Nah, ini menjadi penting untuk kita pastikan suplemen mana. Nah, saya kira demikian karena memang kita sekitar 45 menit untuk presentasi, tapi kita lebih bahagia kalau kemudian banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini pengantar saja.
terkait dengan seperti apa sih gambaran pemenuhan kebutuhan untuk insan olahraga yang hobi di tenis. Nah, ini tempat saya praktek di Jakarta, teman-teman semua, dan ini buku-buku yang telah pernah saya tulis, ada 36 buku gizi dan kesehatan ya yang beredar di Gramedia dan Penebar Plus. Saya kira demikian Mbak Bu Eni, nanti mungkin lebih banyak kita menjawab pertanyaan teman-teman terkait permasalahan karena mereka adalah pelaku di lapangan. Ya, saya kira demikian. Saya kembalikan ke Bu Erni. Terima kasih. Luar biasa, Bu Rita. Kita berikan aplaus dong secara virtual Bapak Ibu ya kepada Bu Rita karena sudah lengkap banget. Jadi tadi Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini tuh udah mendapat penjelasan kenapa sih penting banget mendapatkan nutrisi yang optimal. Karena tadi ya bugar kalau buat insan olahraga. Kemudian kalau atlet udah pasti prestasi. Saya rasa atlet nggak ada yang nggak pengen menang ya. Semuanya pasti pengen menang ya. Nggak ada yang pengen kalah ya kalau seorang atlet. Oke, Bu Rita, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ada sedikit informasi kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Tapi silakan Bapak Ibu untuk mengetik pertanyaannya, diketik aja di kolom chat, nanti kita akan langsung bacakan kepada Bu Rita untuk beliau jawab ya dari apa yang Bapak Ibu semua masih belum jelas gitu ya. Oke. Tadi Bu Rita juga sudah menekankan kalau Bapak Ibu karena memang pada hakikatnya aktivitasnya itu berbeda ya dengan orang pada umumnya dan memang membutuhkan untuk kecukupan nutrisinya sehari-hari itu membutuhkan bantuan atau dukungan dari suplementasi. Dan di Yusana sendiri memang adalah salah satu produk kita itu berfokus kepada yang namanya suplementasi atau karena memang kita sendiri perusahaan yang fokusnya adalah nutrisi sel ya, karena semua pada hakikatnya bahkan yang produksi energi itu sendiri adalah satuan unit terkecil kehidupan sel itu sendiri. Di dalamnya ada lagi tuh perkakasnya namanya si mitokondria ya di sana family ya. Jadi mungkin kalau kita bicara pola makan itu tetap sumber nutrisi yang utama. Jadi jangan sampai dibalik-balik juga gitu ya Bapak Ibu ya. Wah, pokoknya saya kejar semuanya dari suplemen. Itu tidak tepat juga, bukan seperti itu yang kita inginkan. Tetap tetap makanan itu adalah sumber nutrisi yang utama, tapi apa yang Bapak Ibu tidak bisa dapatkan, baik dari kesibukan atau mungkin tadi ya timing-timingnya Bapak Ibu ke lokasi yang sekiranya sulit sekali gitu ya, Bapak Ibu bisa bantu dengan suplementasi. Dan tentunya kalau kita bicara nutrisi itu kecukupannya harus tiap hari tercukupi, bukan hari ini wes, pokoknya kalau udah mau deket-deket tanding semangat nih gitu ya kan, dijaga banget tuh nutrisinya. Nanti kalau udah bebas, udah off season, udahlah biarin aja. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya, karena tadi nutrisi ini sifatnya jangka panjang. Kalau Bapak Ibu investasi dalam dalam setiap harinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, tentunya Bapak Ibu juga akan kita yang akan meraih benefitnya nantinya setiap harinya optimalisasi kesehatannya. Mungkin Bapak Ibu berpikir dari sekian banyak suplemen yang ada di luar sana, kenapa harus memilih Yusana? Apa sih perbedaan dari Yusana itu sendiri? Yusana tentunya yang paling terlihat jelas adalah Bapak Ibu karena memang perusahaan kita didirikan oleh seorang saintis. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ada banyak suplemen di luar sana, banyak kali, ribuan gitu ya. Tapi perusahaan yang betul-betul mendirikannya adalah seorang saintis, seorang ilmuwan, bahkan mendapatkan Albert Einstein Award. Bahkan di luar sana, beliau terkenal sebagai suplemen king. Bapak Ibu bayangkan seseorang sampai dijuluki suplemen king, itu artinya kalau berbicarakan suplementasi, beliau ada rajanya karena memang riset yang dilakukan oleh beliau itu sangat luar biasa sekali. Itulah kenapa di Yusana itu kita bahkan punya saintis atau ilmuwan itu lebih dari 150. Ini bukan tenaga freelance ya, bukan yang kalau butuh kita hire, bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi memang 150 orang yang kita ajak kerjasama dan menjadi bagian dari Yusana untuk meneliti semua kualitas produknya. Itulah sebabnya kenapa dan tentunya kalau Bapak Ibu lihat pada layar itu kita banyak sekali perbedaannya ya. Karena memang kita terdiri dari banyak ilmuwan, makanya proses penelitian setiap suplemen itu, setiap yang kita rilis ke pasar, itu sudah pasti memang melalui berbagai penelitian dan dipastikan keamanannya. Karena tujuannya apa sih yang membuat satu suplemen itu berbeda dengan yang lain? Tentu yang pertama pasti keamanannya Bapak Ibu. Kalau kita bicara potensi manfaat, ya semua orang pasti harus mengkonsumsi yang bermanfaat. Ngapain minum suplemen kalau nggak bermanfaat? Tapi concern lainnya adalah tentunya apakah ini aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Disitulah kita sebagai customer harus lebih cermat ya, harus lebih
cerdas tentunya sebagai konsumen untuk memilih suplemen yang mana yang aman untuk saya konsumsi. Jangan sampai pengen badannya bugar, pengen kita punya performa bagus, pengen punya prestasi bagus, tapi karena misalnya karena kena jadi korban iklan, akhirnya performanya menurun, yang kita korbankan bahkan tubuh kita sendiri yang menjadi aset kita yang paling penting. Yusana karena kita memang melalui berbagai riset, itulah sebabnya kenapa banyak atlet yang menggunakannya. Tentunya atlet nggak sembarang menggunakan suplemen ya Bapak Ibu ya, apalagi atlet kalau targetnya nasional, prestasinya internasional itu pasti hati-hati banget dengan yang namanya bahan doping. Nah, Yusana itu kita memiliki makanya banyak sertifikasi atau verifikasi dari pihak ketiga. Ya, baik dari consumerlab.com, dari Nutrisearch juga itu suatu instansi lembaga yang mereka memang fokus untuk meneliti kualitas, mereview kualitas dari berbagai suplemen, ribuan suplemen yang ada di dunia. Dan banyak sekali mereka di situ membagi-bagikan, memberikan berdasarkan bintang. Layaknya kalau Bapak Ibu ngelihat bintang hotel, maksud saya gitu ya, hotel itu kan kalau hotel bintang 5 udah pasti keren banget tuh berarti fasilitasnya, servisnya. Nah, si Nutrisearch ini juga dari penelitian mereka, itu mereka juga memberikan review bintang-bintang berapa banyak yang dimiliki oleh berbagai macam brand yang ada di luar sana. Nah, kemudian consumerlab.com, dan tentunya kalau Bapak Ibu bergerak di bidang olahraga itu pastinya seorang atlet yang mereka sangat perhatikan apakah memang produk ini bebas dari bahan doping, karena jangan sampai udah dapat medali emas atau menang ya, medali perunggu atau apapun itu, intinya udah menang terus dicek nggak taunya ada bahan doping, akhirnya harus ditarik tuh medalinya, bahkan masih dapat skor dan segala macamnya lain-lain. Makanya seorang atlet itu harus hati-hati banget. Di Yusana kenapa kita banyak sekali atlet-atlet dari berbagai bidang atau cabang olahraga menggunakan, karena kita ada sertifikasi pihak ketiga dari NSF Sport atau NSF Certified for Sport dan juga Informed Choice Organization Trusted by Sport. Itulah sebabnya kenapa berbagai olahragawan, berbagai atlet dari berbagai bidang itu menggunakan official suplemen mereka itu dari Yusana. Karena ini dan tentunya dalam tanda kutip Bapak Ibu kami tidak endorse, tidak bayar, bukan ya. Jadi dibayar kemudian mereka menggunakan, enggak gitu. Karena bahkan Bapak Ibu tahu kita punya garansi saat kalau sampai seorang atlet menggunakan suplemen Yusana dan kemudian misalnya setelah mereka bertahan segala macam terus ternyata mereka ter, ter cek ada bahan dopingnya, itu Yusana memberikan garansi 1 million ya, 1 juta dolar, bukan 1 juta rupiah tentunya Bapak Ibu ya. Itu bukan nilai yang sedikit. Itulah saking yakinnya Yusana dengan kualitas produknya. Itulah kenapa atlet-atletnya banyak yang merasa aman dan tentunya kenapa mereka setia secara global. Kita di industri ini Bapak Ibu, Yusana tuh sudah berdiri 30 tahun secara global dan tentunya udah banyak sekali atlet yang menggunakan. Dan kenapa mereka setia menggunakannya? Ya karena tentu ada benefitnya, ada peningkatan performa, ada mereka merasakan sesuatu dari recovery-nya, ada perubahan lebih cepat dan segala macamnya, makanya mereka mau konsumsi. Karena ingat tadi tujuannya kita mengkonsumsi suplemen tentu untuk mendukung performa kita, membuat tubuh kita lebih bugar, nggak cuman suplemennya numpang lewat di tubuh, jangan sampai gitu Bapak Ibu ya. Kenapa sih Bapak Ibu sebagai seorang atlet penting sekali memilih produk yang memiliki certified atau sertifikasi pihak ketiga, bukan cuman dari pihak perusahaannya yang mengatakan, karena kalau sertifikasi dari pihak ketiga terpercaya itu artinya memang lembaga tersebut sudah betul-betul meneliti. Mungkin Bapak Ibu berpikir banyak kan dari Yusana, makanya bilang Yusana paling the best gitu ya. Semua perusahaan pasti mengatakan kecapnya nomor 1 gitu ya, mana ada perusahaan mengatakan kecapnya nomor 2 gitu ya, lagi kesurupan kali kalau ngomong. Makanya Bapak Ibu boleh cek sendiri, boleh cari sendiri ya bagaimana kualitas Yusana itu sendiri. Tapi Bapak Ibu bisa belajar dari pengalaman para atlet ini ya. Makanya banyak sekali insan-insan atlet yang tentunya berprestasinya juga luar biasa. Bahkan di Olimpik terakhir ya Bapak Ibu yang di Tokyo, itu kita kalau Yusana itu suatu negara, itu pun kita masuk top 3 atau top 5 ya, yang memiliki paling banyak medali. Saking banyaknya atlet-atlet yang mengkonsumsi Yusana yang juga meraih medali atau prestasi saat Olimpik kemarin, Olimpik dan Paralimpik ya. Jadi ingat tadi ini bukan endorse Bapak Ibu atletnya, jadi
nggak well-oiled dikasih duit, kamu machine, and posting to do tentang that, you Yusana, need to be enggak. fueling your Atlet body itu with the best of the boro-boro best. ngomongin endorse, dia pasti punya suatu target dan goals tersendiri. Mereka berharap agar prestasinya itu luar biasa. Makanya harus dipilih oleh produk-produk yang luar biasa. Dan pastinya Bapak Ibu bahkan bisa langsung cek kalau penasaran, kita baru punya satu websitenya tersendiri, yusanaatlet.com. Di situ bisa dilihat sudah berapa banyak ya atlet-atlet kita dari berbagai jenis yang mengkonsumsi Yusana. Dan pastinya yang uniknya, ini salah satu yang unik Bapak Ibu ya, jadi China itu, ini perusahaan Yusana kan dari namanya aja udah kelihatan ya, dari US Bapak Ibu ya, dari US. Tapi China itu walaupun mereka kita memiliki apa namanya di luar sana kita tahu ya, politiknya segala macam antara Amerika Serikat dengan China itu kontra atau berlawanan, oposisi, tapi ya kalau ngomongin prestasi, mereka bahkan mau menggunakan Yusana gitu ya. Jadi udah nggak peduli tuh ngomongin politik-politik segala macam Bapak Ibu. Karena yang penting prestasi negara gitu ya, prestasi atlet-atletnya. Itu kita satu negara secara official saat Olimpik kemarin, mereka menggunakan Yusana untuk seluruh atletnya. Jadi dari situ bisa memang terlihat bahwa memang produk ini banyak dan sangat dipercaya oleh para atlet untuk mendukung performanya mereka. Kalau di Indonesia sendiri ini ada berbagai atlet, tapi ini belum semuanya Bapak Ibu ya, karena ada banyak juga yang baru ya di berbagai bidang, dan juga para sport enthusiast juga banyak yang menggunakan suplemen Yusana. Mungkin kalau di sini Bapak Ibu kalau yang kenal Dede Erawati itu udah bersama kita semenjak Yusana Indonesia berdiri. Beliau adalah atlet lari gawang kelas master, umurnya udah hampir, kalau saya tidak salah Bapak Ibu tuh udah hampir deket 50 tahun, tapi dia selalu menjuarai kelas master tingkat dunia ya. Prestasi beliau tuh luar biasa dan dia setia menggunakan Yusana tuh udah hampir 8 tahun. Rekor beliau, rekor nasionalnya, bahkan sampai sekarang dari atlet yang memang profesional aja belum ada yang bisa mengalahkan rekor si Mbak Dede ini gitu ya. Dan tentunya banyak menginspirasi atlet-atlet lain di luar sana yang melihat bagaimana performa seorang Mbak Dede ini ya, karena udah kelas master Bapak Ibu ya, bayangkan seseorang yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bertanding gitu kan, tapi performanya tetap optimal, ya mungkin mikirnya wah sama-sama kelas master gitu kan. Tapi kenapa beliau sampai sekarang rekornya pun nggak bisa, nggak ada yang ngalahin, bahkan dengan yang usia umur di bawah beliau, itu pasti karena memang luar biasa latihannya, nutrisi supportnya juga luar biasa. Beliau pedulinya gitu ya untuk menjaga agar tadi tubuhnya tidak sampai menurun performanya. Dan tapi kami selalu ingatkan Bapak Ibu ya, ini bukan obat kuat, bukan ya. Ini suplemen nutrisi untuk mendukung kebutuhan nutrisi sehari-hari. Makanya tanda pentingnya yang harus selalu diingat ketika Bapak Ibu mengkonsumsi suplemen Yusana harus konsisten. Jangan cuma kalau rajin semangat minum sebelum bertanding doang, enggak ya. Karena kebutuhannya untuk sama seperti Bapak Ibu makan, kebutuhannya untuk mencukupi nutrisi harian. Hanya saja tentu misalnya kalau ada kondisi-kondisi cedera, dosisnya bisa ditingkatkan, tapi kan itu sementara. Kalau Bapak Ibu kondisinya untuk maintenance, itu ya dosisnya sesuai dengan standar kita yang kita rekomendasikan saja, standar optimal. Kalau bertanya mana sih? Tadi Bu Rita menjelaskan mineral itu penting banget, vitamin itu penting banget. Jangan sampai fokus cuma sama karbohidrat, protein mulu, itu sering banget saya dengar tuh atlet tuh mentingin yang penting proteinnya berkali-kali lipat gitu ya. Ada tuh yang ngomong seperti itu kadang ya kalau kita di acara. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Tadi Bu Rita sudah menekankan berulang kali karbohidratnya biar bisa diolah jadi energi, proteinnya biar bisa jadi asam amino yang bisa bermanfaat untuk tubuh, lemaknya juga itu butuh kecukupan vitamin dan mineral. Itulah kenapa di Yusana selalu Bapak Ibu kami tekankan yang paling penting adalah yang pertama bangun pondasi kesehatannya dulu. Mikronutrisinya dilengkapi dibantu dengan sel sensia, yaitu dari core mineral dan Yusana Vitok. Di dalamnya ini sudah lengkap sekali Bapak Ibu, dari vitamin B12, B kompleks, kemudian vitamin larut lemak lain A, D, E, dan K, kemudian vitamin C juga sudah pasti ada, dan ada berbagai antioksidan yang lain. Makanya namanya core mineral Bapak Ibu, di dalamnya udah pasti ada banyak mineral. Kemudian Vitok itu sebetulnya kepanjangan dari vitamin dan antioksidan. Jadi memang di dalamnya sudah disetting sedemikian rupa agar bisa membantu mencukupi kebutuhan nutrisi mikronutrisi kita sehari-hari. Dan kenapa lebih luar biasa lagi Bapak Ibu, karena memang ini yang paling basic, kita bahkan punya patennya
untuk Inselligen. Kita punya teknologi untuk Inselligen ini. Inselligen ini sebetulnya kita menyebutnya teknologi, tapi pada dasarnya ini suatu formula yang memang sudah dipatenkan oleh USANA. Kenapa sampai dipatenkan? Mungkin Bapak Ibu berpikir, ngapain dipatenin ya? Yang punya paten tuh biasanya standar industri farmasi, Bapak Ibu. Biasanya obat yang dipatenkan. Karena kenapa ya? Itu terkait kalau enggak nanti kompetitornya bisa ngambil formulanya, mereka nggak dapat apa-apa gitu ya kan. Kalau dipatenkan dia dapat royaltinya dan segala macam. Tapi di USANA kenapa dipatenkan formulanya ini? Karena memang jelas ya cara kerjanya, metodenya, bagaimana perannya di dalam tubuh, Bapak Ibu, itu makanya walaupun kita suplemen tapi standar produksinya, ketatnya dan sama cepatnya berpengaruhnya itu ke dalam tubuh sama seperti obat. Namanya pharmaceutical grade ya. Jadi suplemennya itu yang membuat membeda dengan yang di luar sana karena kita pharmaceutical grade. Dan tentunya kenapa sih Inselligen ini berbeda Bapak Ibu? Kalau Anda minum suplemen sudah pasti harus menutrisi. Itu udah standar. Ngapain minum suplemen kalau nggak bisa memberikan nutrisi? Ya buang-buang duit. Pasti harus menutrisi. Tapi selain itu yang luar biasa adalah karena bisa melindungi dan juga memperbarui. Apa sih yang dilindungi? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rita. Namanya Bapak Ibu setiap Anda melakukan aktivitas, ada bernafas ya kan kalau orang berolahraga udah pasti bernafas, ada CO2 yang dihasilkan, ada banyak anti radikal bebas yang lain yang dihasilkan, itu butuh antioksidan. Kalau Bapak Ibu makan ya eksogen yang dari luar baik dalam bentuk makanan dalam bentuk suplemen itu namanya antioksidan eksogen dari luar. Dia 1:1. Kalau antioksidannya 1 bisa memberantas radikal bebas 1. Nah, kalau Inselligen ini Bapak Ibu, itu formula tadi yang sudah dipatenkan USANA, ketika masuk di dalam tubuh menutrisi sel Bapak Ibu, maka tubuh kita ini akan di-trigger untuk memproduksi antioksidannya sendiri. Karena tentunya sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu apa Bapak Ibu? Ya tubuh kita ini. Sel tubuh kita ini punya sebetulnya perkakasnya untuk memproduksi antioksidan kalau dikasih bahan-bahan yang tepat gitu ya. Karena memang kalau endogenous antioksidan yang diproduksi di dalam tubuh itu dia jauh lebih efektif, bisa memberantas lebih banyak radikal bebas walaupun hanya misalnya sedikit gitu ya. Tapi tentunya kita nggak jadi ketika Inselligen ini masuk yang ada pada produk sel esensial tadi masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita di-trigger untuk memproduksi antioksidannya sendiri. Sehingga radikal bebas yang dihasilkan dari aktivitas tadi berolahraga, baik bertanding, baik Bapak Ibu saat latihan, itu bisa diminimalisir tetap normal kembali. Jangan sampai ya Bapak Ibu udah kita semangat-semangat latihan tapi proses penuaan di dalam tubuh juga cepat terjadi karena tadi dirusak radikal bebas. Itu yang tentu kita khawatirkan ya. Dan tentunya tadi seorang atlet itu sangat membutuhkan tadi kestabilan energi. Yang produksi energi dalam tubuh itu ada namanya mitokondria. Kalau yang jurusan IPS nggak apa-apa roaming dikit ya Bapak Ibu ya. Atau jurusan bahasa. Kalau yang jurusan IPA mungkin nangkep nih saya ngomongin mitokondria. Tapi saya cuma menjelaskan sel itu Bapak Ibu dia punya suatu perangkat dan ini pabrik energi di dalam tubuh. Kita tadi sudah mendengarkan penjelasan Bu Rita, kalau energi itu ya bisa dapat dari karbohidrat, tapi nggak cukup dengan karbohidrat, harus tercukupi vitamin, mineralnya juga, ya kan? Nah, itu bahan-bahannya, tapi harus ada dong yang mengolahnya itu ya ini si mitokondria ini. Sayangnya Bapak Ibu, ini bukan karena umur ya, mitokondria itu kalau dia masih muda, jalannya masih efektif, dia itu memproduksi energinya banyak ya, tapi radikal bebasnya dikit, memang ada hasil sampingannya. Tapi kalau mitokondrianya udah sampai tua nih, atau istilahnya udah capek kerjanya Bapak Ibu, ini bukan umur ya, lebih ke mitokondria. Karena saya rasa banyak juga orang yang mengalami penuaan dini ya, semakin sering tentu kita paksa untuk dia menghasilkan energi ya sama seperti mesin Bapak Ibu ya. Kalau dipaksa terus bekerja ya dia akan cepat menua. Tentu harus diperbaharui menjadi yang baru. Kenapa kita takutkan kalau mitokondria yang tua ini banyak di dalam tubuh tidak diperbarui menjadi yang baru? Karena malah kebalikannya, yang diproduksi energinya dikit, radikal bebasnya banyak. Padahal tadi ya kata kuncinya seorang atlet ini apalagi durasi seorang pemain tenis saat bertanding itu kan bisa panjang tuh setnya Bapak Ibu. Itu kan butuh kestabilan energi. Selain nutrisinya, yang pabrik energinya pun ya harus sehat nih, harus benar-benar baik-baik aja. Nah, Inselligen yang dipatenkan oleh USANA itu
punya teknologi ketika masuk dalam tubuh, dia menginstruksikan agar mitokondria yang tua tadi itu bisa diperbaharui menjadi muda kembali, sehingga efektif lagi kerjanya. Itulah kenapa tetap dari awal kalau Bapak Ibu mencoba sel esensial itu adalah is a must, harus, keharusan. Saya rasa atlet di sana tuh nggak ada yang nggak tidak mengkonsumsi sel esensial. Dan ada varian lain sebetulnya, tadi juga Bapak Ibu sudah mendengarkan misalnya omega 3. Karena seorang atlet banyak beraktivitas itu akan terjadi banyak peradangan dan perlu untuk recovery yang paling diperlukan. Makanya bisa ditambahkan juga dengan biomega ya. Kemudian ada kokinon, nanti saya akan bahas di slide selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi omega 3 ini penting sekali karena memang seorang atlet banyak aktivitas. Nggak ada kan atlet yang mager-mager kayak kita tuh nggak ada saya ketemu ya Bapak Ibu ya. Gimana mau menang kalau males latihan ya. Pasti dia harus berolahraga dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi gitu. Itu sudah pasti akan terjadi peradangan dalam tubuh dan untuk membantu mengontrol itu diperlukan kecukupan omega 3. Bapak Ibu bisa dapatkan tadi udah dijelaskan sumber-sumber makanannya oleh Bu Rita dan bisa ditambahkan kelengkapannya untuk memastikan memang Bapak Ibu tercukupi dengan suplementasi biomega ini ya. Jadi kita memang bebas kontaminan 100% bahkan sudah verified diverifikasi oleh consumerlab.com ya beberapa kali Bapak Ibu, tidak cuma setahun 2 tahun ya. Dan tentunya ini adalah produk yang menjadi favoritnya para atlet Yusana. Setiap saya bertanya ya Bapak Ibu kepada atlet Yusana, apa sih produk favorit mereka? Itu mereka selalu mengatakan adalah produk Kokinom 30. Karena tadi selain komponen vitamin, mineral, karbohidrat ya, zat gizi makro, ada juga beberapa jenis nutrisi yang dibutuhkan untuk komponen metabolisme energi dalam tubuh, yaitu koenzim Q10 dan alpha lipoic acid. Waduh, namanya ribet, nggak apa-apa, Bu. Bukan untuk dihafalin ya, Bapak Ibu ya. Cukup untuk tahu saja. Tapi kenapa atlet suka sekali? Karena tadi ini membantu langsung untuk produksi energi di dalam tubuh yang sudah pasti berkorelasi dengan stamina ya. Stamina seorang atlet itu pasti butuh banget ya kan, karena latihannya aja bukan cuma bentar-bentar, bahkan harus konsisten dan itu draining energi. Kalau tadi ingat Bapak Ibu nutrisi dan semua komponennya tidak tercukupi, itu sudah pasti mempengaruhi metabolisme energi dalam tubuh. Dan yang pastinya dia sangat penting juga buat jantung, karena kan jantung kita nggak pernah berhenti berdetak ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah untuk antioksidannya. Antioksidannya dan tentunya penting untuk persendian di sana family ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali apalagi kan kalau tenis itu udah pasti high impact salah satunya juga ya. Banyak sekali persendian tubuhnya yang bebannya tentunya dibandingkan kalau macam saya yang cuma duduk di depan laptop pasti beda ya bebannya Bapak Ibu. Jadi makanya penting untuk menjaga persendian. Kita ini kandungannya vitamin C dan ekstrak biji anggur, jadi memang fokus untuk membantu persendian dan juga jantung. Karena tadi ya, jangan sampai kita udah mengatur pola makannya, tapi aliran darahnya bermasalah karena pembuluh darahnya bermasalah. Jadi jangan sampai itu yang kita jaga. Sistem peredaran darah kita, kardiovaskuler kita bisa didukung dengan propavanolsi ini. Yang keempat, dan tentunya tadi ya, karena atlet itu banyak bergerak, tentu sistem geraknya itu harus terjaga dengan baik. Tulang, sendi, dan ototnya itu bisa dibantu dengan suplemen Magne Kaldi ini. Ya, tadi saya Bapak Ibu kalau ada yang memperhatikan tuh kalsium itu penting, harus tercukupi, dia mineral esensial. Tapi ingat harus dibantu ada kecukupan vitamin D juga, ya, kemudian vitamin K juga. Kemudian sebenarnya salah satu komponen lainnya juga dengan magnesium. Magnesium kan tadi mineral esensial juga ya, Bapak Ibu kalau memperhatikan penjelasan dari Bu Rita. Dan itu penting sekali semuanya mendukung untuk sistem gerak, kontraksi dan relaksasi otot ya. Jangan sampai baru latihan bentar kram. Bisa saja karena kekurangan magnesium, Bapak Ibu ya. Jadi ini penting sekali. Dan pastinya tadi yang buat sendi ini bahkan produk sengaja didesain oleh Yusana untuk mendukung persendian. Kita bekerja sama dengan brand Meriva karena di dalamnya ada kurkumin. Kurkumin itu ada sifat antiinflamasi dan anti analgesiknya Yusana Family ya. Tapi kita memang sengaja bekerja sama dengan brand Meriva. Kenapa? Karena kunyit kurkumin itu molekulnya cukup besar Bapak Ibu dalam tubuh. Kalau kita pengen mendapatkan benefitnya kita harus makannya banyak. Nah, tapi kalau kita makan banyak kan kagak mungkin ya. Nah, Yusana itu bekerja sama dengan brand Meriva memastikan dengan ukuran molekulnya itu bisa diserap tubuh kita lebih mudah.
Kalau lebih mudah diserap, ya kan berarti akan lebih cepat bekerjanya di dalam tubuh. Dan yang terakhir, yang berpengaruh sekali terhadap metabolisme energi adalah menjaga kondisi liver. Seorang atlet itu karena banyak beraktivitas, akan ada banyak radikal bebas dalam tubuhnya, perlu kecukupan antioksidan, dan yang salah satunya ngebantu untuk mengatasi seluruh toksin radikal bebas dalam tubuh kita itu adalah liver, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda memang pengen aktif sebagai seorang atlet dan juga seorang insan olahraga atau sport enthusiast, Bapak Ibu harus menyayangi liver kita ya. Jadi hati-hati menjaga hati, nggak cuma hati jantung maksudnya ya. Jadi bukan cuma perasaan yang dijaga, tapi liver kita juga harus dijaga. Karena dia bahkan berperan untuk metabolisme energi yang tadi. Penting banget untuk seorang atlet. Oke, dan tentunya tadi saya tekankan konsumsinya harus rutin dan konsisten. Kapan sih waktunya yang tepat mengkonsumsinya bersamaan dengan makanan? Kenapa di Yusana selalu kami rekomendasikan Bapak Ibu ketika mengkonsumsi suplemen Yusana bersamaan dengan makanan. Tujuannya apa? Karena tadi semakin lengkap nutrisinya masuk berbarengan dengan makanan akan semakin mudah untuk diserap oleh tubuh. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin tahu tentang produk-produk ini atau ingin tanya lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa juga bertanya kepada penyelenggara kita ya, Ibu Karmila Hadi Utomo. Ini nomornya Bapak Ibu bisa simpan, bisa juga tanyakan, bisa dipoto, tanyakan nanti lebih lengkapnya kepada beliau ya. Dan kalau tentang fungsi tentu Bapak Ibu bisa bertanya ke saya. Nanti maksudnya kalau ingin pesen segala macamnya bisa ke Bu Mila. Kita masuk ke sesi tanya jawab nih ya. Tapi sebelumnya, biar semangat nih ya Bu Rita ya, saya mau kasih bagi-bagi hadiah nih dengan audiens ya. Kita door prize dulu ya, kuis dulu nih. Nah, kalau yang Bapak Ibu memperhatikan penjelasan Dr. Rita tadi pasti bisa menjawab ya. Caranya sangat mudah Bapak Ibu ya. Nanti setiap saya bacakan satu pertanyaan, Bapak Ibu ketik di kolom chat. Jawaban yang paling cepat dan tepat itu nanti kita akan pilih ya. Nanti ada 2 pertanyaan, kita pilih 4 pemenang. Ya, jadi satu pertanyaan langsung kita pilih 2 ya. Langsung kita pilih 2. Jadi 2 tercepat dan cepat. 4 door prize kita bagi. Sudah siap Bapak Ibu semua, siap-siap mengetik ya. Bukan di unmute Bapak Ibu ya, tapi diketik di kolom chat. Ini kekuatan jari ini berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama sangat ya, ini yang join di awal pasti inget nih ya. Sebutkan doang ya. Sebutkan 2 jenis nutrisi atau piramida makanan untuk seorang atlet. 2 aja. Ayo, piramida makanan seorang atlet. 2 aja, 2 jenis aja. Ayo, siapa yang ingat Bapak Ibu? Wis. Selamat pertama untuk Ibu Eliza. Oke. Ada lagi ini buat 2 orang loh ya, baru Bu Eliza nih. Hebat, saya nggak bacaan jawabannya, nanti yang lain kontak ya. Kalau udah dapet 2 baru saya bacakan. Oke, siapa lagi? Pak. Oke, dapat yang ya. Dari Windy. Kenapa Pak? Karbohidrat, protein dia jawab ke direct message ke kaos. Siapa Pak? Namanya Pak? Windy. Windy. Oke. Windy Natalia. Karbohidrat dan protein jawabnya. Karbohidrat dan protein bukan. Dan. Ya. Kurang pas ya. Berarti kita lanjut ke yang selanjutnya, ini Pak David Kusoy ya. Jadi selamat kepada Ibu Eliza dan Pak David Kusoy ya. Nanti akan dihubungi oleh penyelenggara kita. Jawabannya sport food ya. Bu Eliza tadi menjawab sport food dan suplemen. Pak David Kusoy menjawab sport food dan mikro. Oke. Selamat ya. Kita pertanyaan selanjutnya. Mudah kok pertanyaannya Bapak Ibu ya. Siap. Sebutkan zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh. Harus sebutin semuanya tetapi 4 zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada yang mengirimkan Pak Joni? Gabriel ya.
Gabriel, mikronutrien dan high quality. Bukan. Pak Anu, Oke. karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat, protein, Lemak. lemak. Nah, ini sudah ada pemenang yang pertama, karbohidrat, protein, lemak. Kurang satu lagi doang, Pak. Yang pertama ini Bapak atau Ibu Jacqueline, ya. Karbo, protein, lemak, air, ya. Oh, nah, Jacqueline. Kemudian selamat juga kepada Pak Jo, ya. Walaupun dibalik lemak, air, protein, karbo. Nah, ini yang paling cepat muncul ya di kolom chat. Oke, selamat kepada 4 pemenang ya. Tadi Bu Eliza, Pak David Kusoy, Bapak atau Ibu Jacqueline, dan juga Pak Jo ya. Nanti akan dihubungi oleh penyelenggara kita untuk mendapatkan merchandise spesial dari Yusana. Oke, kita panggilkan kembali Bu Rita untuk sesi pertanyaan kita malam hari ini. Mana tadi Bu Rita? Mbak Erni banyak yang direct ke host nih. Pertanyaan Boleh Pak, boleh mungkin dari dari Bewasa ya. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi pada seorang atlet tenis jika kondisi kram sering terjadi, terutama ketika saat bertanding dalam tensi tinggi dan ketat, dan dalam satu kasus seperti kambuhan? Oke. Kenapa bisa sering kram berarti pertanyaannya Pak ya? Ya, dan berulang-ulang. Oke, silakan Bu Rita. Kok bisa tuh Ya, sering baik. kram? Oke, baik Ibu Erni, Pak Joni, terus tadi ada yang bertanya saya lupa namanya yang tentang Dewasa. kenapa pada pemain. Oh ya, oke, baik. Kenapa pada pemain tenis sering mengalami kram gitu dan itu berulang? Jawabannya adalah karena tenis itu kan suka melakukan gerakan ledakan ya. Gerakan ledakan itu dia menggunakan kekuatan otot dan itu pertanda bahwa telah terjadi kelelahan otot. Yang pertama penyebab terbesar kenapa pemain tenis sering mengalami kram entah pada saat dia melakukan gerakannya atau setelah selesai melakukan gerakan itu dia bisa kram setelahnya juga bisa gitu. Karena kram itu suatu situasi di mana otot berkontraksi secara cepat tapi tidak segera pulih. Harusnya otot kita itu kan kontrak, relax. Itu ada yang bertanggung jawab di situ. Yang bertanggung jawab itu dua hal. Yang pertama yang bertanggung jawab itu adalah keseimbangan mikronutrien. Natrium bertanggung jawab untuk kontraksi, tapi kalium dan kalsium dan magnesium bertanggung jawab untuk relaksasi. Jadi kalau dia kontraksi, lalu dia relaksasi, nggak terjadi kram kan? Nah biasanya sering terjadi pada pemain tenis yang tidak tercukupi kebutuhan mikronutriennya tadi. Mineral esensialnya tidak terpenuhi. Sehingga setelah terjadi kontraksi, itu relaksasinya lambat terjadi sehingga keburu kram gitu. Itu satu teori yang dikatakan untuk pemain tenis karena punya ledakan. Tapi teori yang paling terbesar juga ditemukan adalah kebanyakan karena pemain tenis ini telah mengalami kelelahan otot. Nah, kenapa mereka cenderung mengalami kelelahan otot? Karena di situ ada teori neuromuskular. Ketika otot itu diledakkan, nah si saraf akan memberikan memberikan sinyal pada otak untuk segera mengeluarkan hormon agar terjadi keseimbangan asam basa, keseimbangan cairan, keseimbangan elektrolit. Jadi otot yang mempunyai ledakan tadi bisa segera pulih begitu. Nah, itu neuromuskular teorinya. Nah, kebanyakan si atlet tenis ini berada pada posisi kelelahan otot. Nah, kenapa kok mereka cenderung kelelahan otot? Ya, selain memang gerakannya tenaga ledakan, yang kedua, kebanyakan mereka tidak memberikan jeda istirahat pada otot ketika akan bertanding. Mestinya kalau kita akan bertanding, otot nggak boleh digunakan lagi yang berat. Sebelumnya tuh ya latihannya berat, tapi menjelang bertanding kita harus rehatkan dulu. Supaya pada saat masa pertandingannya atau masa pelatihan yang intens, itu otot tidak dalam keadaan lelah. Jadi dalam keadaan yang siap gitu.
Nah, yang berikutnya, kelelahan otot juga sering terjadi pada orang-orang yang pemenuhan asupan proteinnya rendah, yang asam aminonya rendah. Bisa juga asam aminonya udah cukup, tapi mikronutrien pengolah asam amino untuk menjadi kekuatan otot nggak tersedia begitu. Itulah jawabannya kenapa sering terjadi pada atlet tenis dan itu berulang gitu. Lalu kemudian ada teori yang mengatakan ini sering berulang justru terjadi kalau udah kita perbaiki semua faktor risiko tadi, neuromuskularnya kita perbaiki, kesiapan ototnya udah kita benerin, keseimbangan cairan asam basa elektrolitnya udah kita benerin gitu. Tapi sering berulang juga, kambuhan juga gitu. Ada faktor dalam tanda kutip genetik. Jadi ada orang yang model struktur ototnya itu memang gampang untuk tertrigger menjadi kram. Nah, itu ada ya teori yang seperti itu. Tapi pengalaman saya di lapangan ketika gizinya kita benerin, ketika program latihannya kita baguskan, ada masa istirahat menjelang bertanding gitu ya. Dan pada saat latihannya intens, proteinnya dicukupi semuanya, risiko kramnya rendah. Kalaupun terjadi kram, cepat. Jadi kram yang merusak itu adalah kalau berlangsung itu lebih dari 1 menit. Tapi kalau kram itu hanya berlangsung beberapa detik, biasanya nggak terasa sama si pemainnya. Jadi mungkin terasa sedikit ganjalan, tapi dia normal lagi, dia bisa bertanding lagi gitu. Jadi minimal kita memperpendek waktu kramnya itu tadi. Dan kekambuhannya kita perpanjang agak lama durasinya. Nah gitu ya Ibu ya jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi nanti nggak ada salahnya datang ke ahli gizi biar di assessment pola makannya disandingkan dengan pola latihannya. Nanti kita bisa lihat apakah pola latihannya telah didukung oleh pola gizi yang cukup sehingga latihan itu tidak membebani otot gitu. Kalau nggak dicukupi dengan asupan gizi yang cukup, bisa jadi latihannya justru membebani ototnya sendiri sehingga nggak siap untuk bisa relaksasi dalam waktu-waktu yang cepat gitu atau gerakan otot yang cepat. Begitu. Terima kasih. Kembali ke Mbak Eni jika ada pertanyaan yang lain. Oke, baik Bu. Saya gabung dari device yang satunya Bu ya. Oke. Laptopnya lagi loading. Nah, ada pertanyaan lain Bu yang cukup bagus juga nih Bu. Pertanyaannya, oke, karena banyak nih Bu ya, jadi kita filter dulu ya. Siap. Yang umum terjadi bagi petenis yang sangat tidak diharapkan itu yaitu elbow tennis. Apakah terjadinya elbow tennis ini bisa disebabkan juga karena salah dalam pemberian nutrisi petenis? Dan bagaimana mencegahnya serta proses recovery-nya sehingga lebih cepat untuk kalau dari nutrisi? Iya, sebenarnya elbow tennis itu bisa terjadi juga karena kurangnya pemanasan, kurangnya stretching, ya, itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian juga dipengaruhi oleh intensitas latihan yang tidak ada masa recovery pada saat latihan yang intens gitu. Itu juga berpengaruh. Kalau gizi jelas, karena dia kan fondasi dasar untuk seluruh arus listrik, arus energi, kekuatan otot kan semua basicnya dari gizi. Itu jelas korelasinya ke sana. Nah, untuk mengatasinya setelah kejadian itu tergantung berat ringannya ya. Kalau tidak terlalu berat, kita bisa menggunakan istirahat sejenak, dikompres itu juga aman. Tapi kalau udah kondisinya berat, itu memang membutuhkan obat-obatan tertentu, obat anti nyeri dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke, baik Bu. Kemudian ini ada pertanyaan, selain pisang, adakah makanan lain yang paling tepat dikonsumsi saat bertanding Bu? Karena kalau Grand Slam main tenis itu bisa sampai 4 jam lebih. Betul. Ya, sebenarnya pemenuhan pisang itu bukan di saat berlatihnya, tapi before-nya. Misalnya akan bertanding, kita berikan pisang dulu. Pertama, tujuannya kenapa pisang kita berikan? Perpaduan antara glukosa dan fruktosanya itu seimbang banget gitu. Jadi, kalau glukosa cepat mengisi kalori kan, tapi kalau fruktosa itu akan bertahap masuknya. Jadi enaknya si pisang ini, pertama kali dia akan berikan cepat, setelah itu dia akan jaga untuk bertahap, dan dia punya kalium yang tinggi untuk bisa mempengaruhi relaksasi otot itu tadi, itu keunggulannya. Tapi kalau untuk sesi tengah-tengah menjelang akan bertanding lagi, sesi lanjut lagi gitu, itu kesinambungan energinya harus dari karbohidrat kompleks. Sedangkan pisang kan karbohidrat simple, bukan karbohidrat kompleks. Jadi bukan pisang yang kita pakai kalau untuk diantara sesi itu. Misalnya saya bertanding 8 sampai jam 10, istirahat sebentar, saya bertanding lagi setengah 11 sampai jam 12 misalnya. Istirahat sebentar itu nggak bisa pakai pisang. Pisang itu before-nya aja gitu. Sedangkan di sesi latihan itu kalau untuk memperpanjang kesinambungan energi kita harus karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks yang mudah cerna itu bisa kita ambil dari olahan
tepung-tepungan, terigu atau olahan tepung beras atau tapioka. Biasanya kalau di atlet itu kita berikan dalam bentuk cracker yang gulanya rendah dan tidak ada gula yang tinggi seperti selai. Itu mudah sekali, atau roti yang kita panggang sampai kering gitu. Nah, itu cepat sekali memberikan energi ke tubuh, tetapi dia akan dilepas bertahap karena dia kompleks di situ kan, nggak langsung segera mengisi glukosa darah. Nah, sekarang ada juga yang sudah disiapkan tuh berbentuk snack bar. Snack barnya itu telah berprotein, telah berserat juga, dan kemudian seluruh energinya dari biji-bijian yang lepas lambat. Nah, sekarang snack bar itu ada yang umum disediakan, tapi bisa juga kita beli snack bar untuk sport, itu juga sudah tersedia dengan merek tertentu. Itu juga bisa kita gunakan. Tapi yang paling penting adalah keberlangsungan cairan dan elektrolit tetap dijaga. Tapi saya setuju apa yang dikatakan oleh Mbak Ani tadi. Sebenarnya pemenuhan ini kan untuk kesinambungan energi pada saat bertanding, tapi siap tidaknya tubuh kita untuk mendapatkan eksposur intensitas yang tinggi saat bertanding itu ditentukan oleh bagaimana gizi kita pada waktu pemusatan latihan. Gizi kita sepanjang waktu sebelum berlatih itu sangat menentukan kita akan bisa fokus atau tidak. Sedangkan makanan saat bertanding itu hanya menjaga level glukosa kita supaya tidak terjadi peristiwa hipoglikemi, tapi apakah dia akan bisa menghasilkan tenaga ledakan yang tinggi, itu sangat ditentukan oleh kecukupan gizi kita sebelumnya. Nah, begitu kira-kira Pak ya. Jadi tidak lagi hanya pisang, tapi ada nanti snack bar, cracker bisa pakai totoran gula, tapi nggak dalam bentuk selai, dan gulanya itu gula kering gitu, nggak banyak ya. Nah, itu bisa digunakan. Demikian. Baik. Kemudian pertanyaan lain, Ibu. Apakah untuk pemenuhan kebutuhan gizi, vitamin, dan mineral seperti yang dijelaskan tadi, itu sama atlet dewasa dengan anak-anak? Ya, nah atlet dewasa dan anak-anak tentu berbeda kebutuhannya. Anak-anak dan remaja juga beda, Ibu. Jadi itu kita perlu lihat dulu umurnya berapa. Pengelompokan usianya itu adalah kita ngebedain antara itu usia 7 sampai 12 itu satu kelompok. 13 sampai 18 itu satu kelompok. 19 sampai usia 45 itu satu kelompok. Nah, jadi itu ada 3 kelompok yang berbeda. Makanya nanti itu berbeda hitungan angka kecukupan gizinya. Jadi yang tadi saya tayangkan kan itu ekstranya tambahan ya. Sedangkan yang angka kecukupan gizi dasarnya itu berbeda satu sama lain. Misalnya nih, kalsium. Kalau orang dewasa kita berikan 800 kan, tapi remaja 1.200. Lebih tinggi dia karena dia ada faktor pertumbuhan di situ. Dewasa enggak, tapi kalau anak-anak dia lebih rendah dari remaja tapi hampir sama dengan dewasa gitu pemberian kalsiumnya. Nah, begitu juga untuk vitamin yang lain gitu, ada perbedaannya. Jadi nanti saya pikir kalau udah sifatnya personal itu sebaiknya dikonsulkan langsung ke ahli gizinya secara personal. Dan ini juga sangat ditentukan oleh mampu laksananya dia pemenuhan. Misalnya nih saya berikan contoh, untuk atlet remaja, untuk pemain tenis yang remaja, perempuan misalnya, kan dia intent untuk menstruasi kan ya. Nah, di situ kan kita akan hitung gitu, menstruasinya berapa lama durasinya, misal 7 hari, ada yang 3 hari, itu tambahan suplementasi zat besinya juga beda. Tetapi kalau yang saya perhatikan, suplementasi yang memang diperuntukkan untuk sport, itu bisa digunakan oleh siapa aja, sebagai tambahannya itu tadi. Kenapa demikian? Karena dia sudah dibuat untuk dosis yang sesuai untuk ergogenik. Ergogenik itu mendongkrak kinerja sel dan jaringan ketika berlatih. Jadi dia udah bisa dikonsumsi oleh anak, dewasa ataupun remaja. Tapi nanti yang membedakan adalah pola menunya ini tadi yang kita akan bedakan gitu. Nah, gitu ya kira-kira Ibu ya. Semoga bisa menjawab. Oke, baik Bu. Nih, kebetulan pertanyaan selanjutnya terkait suplemen di sana. Jadi saya akan bantu jawab ya Bu Rita ya. Siap, baik. Untuk suplemen yang disebutkan tadi boleh dikonsumsi dari usia berapa? Tadi itu ada 6 jenis suplemen nih Bapak Ibu ya, 6 atau 7 ya. Dan itu variasinya sebetulnya kalau saat suplemen ini diciptakan, jadi kalau di Indonesia memang kita ngikutin aturan BPOM itu 18 tahun ke atas. Tapi pada dasarnya ketika saintis menciptakan produk ini, itu untuk peruntukan 13 tahun ke atas. Jadi udah remaja ke atas itu udah bisa sebetulnya mengkonsumsi suplemen-suplemen tadi yang kita rekomendasikan, yang saya jelaskan di awal. Tinggal tentu bagaimana dosisnya itu yang akan sedikit berbeda variasi. Tapi kan tentunya seorang atlet remaja juga kalau dibandingkan dengan saya pasti tetap lebih banyak mereka ya aktivitasnya ya. Jadi makanya kebiasaannya tetap kita rekomendasikan dosis optimal ya. Tapi
bisa bertahap Bapak Ibu ya. Mana yang sesuai Bapak Ibu disesuaikan sebetulnya. Misalnya contoh kalau remaja kan dalam masa pertumbuhan seperti tadi dijelaskan oleh Bu Rita. Nah, biasanya yang paling kita rekomendasikan selain sel esensial itu bisa dengan magnekaldi, magnesium, kalsium, vitamin D. Biomega itu penting juga karena kan sudah pasti terjadi peradangan. Kemudian persendiannya dengan Prokosa. Ya, yang lainnya Bapak Ibu bisa sesuaikan gitu ya. Ya misalnya kalau remaja, kalau dewasa ya tadi ya, kita udah banyak activity, usianya juga sudah mulai bertambah, jadi harus lebih fokus dan lebih konsisten mengkonsumsinya. Gitu. Oke, jadi bisa mulai 13 tahun ke atas Bapak Ibu ya, silakan. Dan kalau Bapak Ibu mau yang lebih muda dari situ nanti bisa konsultasi lagi yang lain. Misalnya lebih muda ya, itu kita adjust biasanya sesuai dosisnya. Dan ini ada pertanyaan lain nih Bu Rita, apakah karbohidrat loading berguna bagi atlet tenis? Ya, oke. Karbohidrat loading itu dia berguna sebenarnya untuk olahraga endurance. Nah, seperti maraton, ultramaraton, triathlon itu memang harus karbohidrat loading. Tetapi tenis kalau kita lihat nanti durasi latihannya panjang, kalau tidak salah itu bisa sampai 40 menit bahkan sampai lebih 1 jam ya. Dan jeda waktunya pendek itu juga butuh karbohidrat loading. Karena pasti kalau durasinya panjang seperti itu, dia tahapan awal pasti terjadi proses glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi sumber energi mereka. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan kreatin fosfat dan tidak hanya mengandalkan gluconeogenesis. Kalau olahraga seperti misalnya jalan lari cepat, sprint. Kalau sprint itu kan andalannya cuma kreatin fosfat, itu nggak perlu karbohidrat loading. Atau kemudian angkat besi, itu benar-benar dia hanya mengandalkan kreatin fosfat dan kemudian yang mengandalkan protein simpanan tubuhnya. Itu juga nggak menggunakan karbohidrat loading. Jadi saya simpulkan tenis yang memang jeda waktunya pendek untuk istirahat dan kemudian durasinya panjang, maka durasi panjang itu kita bisa pakai 20 dan 40 menit tergantung intensitasnya juga nanti kita lihat. Maka saya katakan butuh untuk karbohidrat loading gitu ya. Nah, untuk karbohidrat loading itu sudah bisa dimulai 7 hari. Jadi ketika akan bertanding di hari tanggal 7, tanggal 1 udah mulai. Nah, ini harus karbohidrat loading ini harus disesuaikan dengan program latihannya. Jadi di hari pertama dan kedua ini kan tanggal 7 nih bertandingnya. Berarti di tanggal 1 dan tanggal 2 itu upaya untuk menguras semua glikogennya habis dulu. Jadi dikosongkan tabungnya dulu. Maka pada saat itu latihannya intensitas tinggi. 2 hari itu tinggi intensitasnya, tapi karbohidratnya dimakan moderat. Tidak boleh ditingkatkan karbohidratnya. Moderat aja kayak makanan biasa gitu. Nah, kemudian pada hari tanggal 3, tanggal 4, nah itu kemudian latihan mulai diturunkan. Karbohidrat masih tetap. Jadi itu tujuannya mencegah glikogen tidak masuk dulu, tapi tetap dibiarkan kosong dulu, biar benar-benar pulih kosongnya, supaya nanti hari ke 5, 6, 7, nah itu benar-benar harus full diisi cepat. Nah, pada saat itu karbohidrat diberikan tinggi. 3 hari itu, tapi latihan udah mulai 0. Makanya ototnya nggak boleh dipakai lagi. Ototnya mulai disenangin aja. Nah, di situ diberikan karbohidrat yang tinggi. Yang tadi indeks glikemiknya rendah, yang tidak mempengaruhi insulin. Karena kalau insulin terpengaruh, kortisol naik. Kortisol naik nanti antioksidan udah duluan numpuk. Waktu bertanding udah lelah duluan ototnya gitu. Nah, hari ke-8 dia siap bertanding. Nah, itulah karbohidrat loading yang benar. Nah, selama ini saya ngecek karbohidrat loading itu dilakukan adalah makan karbohidratnya banyak, tapi latihannya nggak jelas gitu. Dia harus banding sama latihan, harus ada peristiwa pengosongan dulu, pencegahan dulu baru pengisian. Nggak bisa diisi langsung gitu, kucuk-kucuk diisi langsung enggak, itu enggak. Makanya saya sering dengar itu gini, 3 hari mau bertanding dia bilang saya lagi karbohidrat loading, makan karbohidrat sebanyak-banyaknya. Tapi pernahkah dikosongkan? Kalau nggak pernah dikosongkan malah jadi lemak tubuh gitu, malah jadi pemberat pada saat kita melakukan pertandingan tersebut. Gitu ya jawabannya untuk karbohidrat loading. Terima kasih. Oke, baik Bu Rita. Oh, ini pertanyaannya ada juga yang masuk tadi seputar suplemen Yusana. Kalau mengkonsumsinya terus-menerus, apakah tidak bahaya ke ginjal? Wah, ini pertanyaan sejuta umat yang sering masuk ke saya ya. Baik. Kalau suplemen lain tentu saya tidak tahu Bapak Ibu ya, karena saya hanya mengetahui cara produksi dari suplemen Yusana ini sendiri. Tapi seperti tadi yang saya katakan, yang kita jelaskan di awal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih jelas sebetulnya bisa lihat apakah suplemen tersebut banyak mendapatkan evaluasi
evaluasi atau verifikasi dari pihak ketiga. Nah, USANA itu salah satu lembaga yang sudah mereviewnya itu adalah Nutresearch. Mereka tuh mereview dengan 13 parameter. Jadi dia menentukan nih suplemen dapat bintang 1 sampai bintang 5, bahkan lebih dari bintang 5 itu dengan 13 parameter. Tentu ada banyak aspek, 13 komponen ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah toksisitas. Nah, toksisitas ini itu yang menentukan apakah dia nanti akan meninggalkan residu ataukah berbahaya kepada ginjal dan liver dalam jangka panjang. Nah, suplemen USANA itu memang mendapatkan bintang bahkan lebih dari 5, ya itu platinum, karena memang kita ada selain yang parameter lain dan kita zero toxicity. Dan itulah sebabnya tadi kita katakan kenapa USANA bisa berdiri sampai 30 tahun dan banyak atlet yang menggunakan. Tentu menggunakannya tadi nggak minum sehari 2 hari ya Bapak Ibu. Gimana mau bantu performa staminanya kalau kita minumnya macet-macet istilahnya gitu ya. Makanya benar hari ini besok nggak benar gitu ya. Bukan seperti sistem boosting yang seperti itu sifatnya Bapak Ibu ya. Jadi zero toxicity dan itu yang mereview bukan dari USANA, walaupun tentu USANA sudah meneliti itu sebelum kita menciptakan suatu produk. Saintis kita memang salah satu aspek yang paling penting kita junjung tinggi itu adalah keamanan. Makanya tingkat penelitian kita pun itu sudah sampai tingkat penelitian yang paling tinggi. Jadi kalau di jurnal itu Bapak Ibu metode penelitian tuh ada banyak tahapannya ya. Tapi kita nggak bahas itu mendetail di sini. Dan USANA itu menggunakan yang tingkat kepercayaannya paling tinggi, yang tentunya mengeluarkan modal banyak, dan bahkan sebenarnya Bapak Ibu pun bisa melihat sebetulnya berapa dana riset dan pengembangan yang dikeluarkan oleh USANA, karena USANA ini perusahaan publik. Jadi kalau perusahaan publik itu sama kayak Google, Apple, segala macamnya itu Bapak Ibu. Anda bisa lihat sendiri, cari ya informasinya di luar, karena data tentang kita tuh transparan. Bahkan kalau Bapak Ibu tertarik pengen baca jurnal penelitian kita seputar produk itu pun banyak ya, ada ya. Jadi bisa dilihat sendiri, Bapak Ibu review sendiri, jadi bisa menentukan sendiri ya. Dan tentunya pertanyaan terakhir nih Bu Rita untuk malam hari ini, karena waktu sudah cukup malam ya, walaupun sebenarnya saya dari tadi ngeliat banyak banget pertanyaannya ya, yang masuk. Siap. Tapi kita nanti sambung lagi di sesi lain karena ini ada webinar series. Tapi pertanyaan terakhir nih Bu Rita, apakah atlet yang mengalami cedera dan kalau memang pasokan atau asupan gizinya itu kita sudah cukupi sesuai tadi standar, itu kemungkinan dia bisa recovery itu ada nggak sih Bu, berapa hari misalnya, bisa Ya. berapa hari udah sembuh gitu recovery-nya kalau dia cedera? Ya, yang jelas kalau terkait dengan gizi itu dikatakan kalau kecukupan gizinya bagus, recovery-nya lebih cepat, ya itu lebih cepat dan bahkan bisa terjadi recovery sendiri begitu. Kalau zat gizinya cukup. Nah, kalau seandainya pemenuhan zat gizinya kurang, di situ recovery-nya lambat gitu. Itu kalau kita hanya bicara dari perbedaan gizi. Tapi tentu kita juga akan lihat nanti ada faktor lain penentunya. Faktor lain adalah berat ringannya cedera yang dialami. Kemudian wilayah terkenanya cedera, itu sangat berbeda tuh ya. Kemudian cedera berulang atau tidak. Jangan-jangan tuh area sana tuh udah berapa kali terkena begitu. Itu tentu akan berbeda juga tingkat penyembuhannya. Tapi kalau terkait gizi jelas karena gini, ketika cedera, misalnya cederanya mengenai tendon. Nah, tendon itu kan harus cukup zat gizi kolagen, kemudian C, kemudian kalsium di situ. Kalau seandainya C kalsiumnya dan kolagennya cukup di sana, maka dia memudahkan untuk perbaikan kolagen yang rusak karena bahan dasarnya vitamin C dan asam amino. Itu cepat sekali dia menumbuhkan struktur baru begitu. Tentunya pemulihannya cepat gitu. Kalau cederanya pada tulang gitu. Nah, tulang itu kan ikatan hidrosiapatit. Kalau di ikatan hidrosiapatit C, Mg, Cl dan lain-lain sebagainya komplit isinya, dia pecah, itu akan mudah sekali untuk merekatkan kembali serpian yang pecah tadi karena bahan dasarnya dia sudah punya gitu. Itu kalau kita bicara gizi ya. Nah, begitu juga kalau yang terkena misalnya saraf. Kalau B1, B2, B3, B6, B12-nya lengkap di situ, maka mudah untuk mengirimkan transfer sinyal ke saraf itu tadi dari otak gitu. Jadi cepat sekali dia juga melakukan proses perbaikan dia penumbuhan sel saraf baru atau peningkatan fungsi baru saraf. Nah, itu terjadi. Nah, itu kalau dari gizi. Nanti kan ditentukan berat ringannya. Gitu ya, Bu, sudah pasti. Makanya saya selalu katakan bahwa kalau seandainya sudah memutuskan sebagai seorang insan olahraga atau atlet, nggak sama lagi kayak kami makanannya. Jadi kalau saya boleh gorengan, Ibu jangan. Kalau saya boleh excuse sekali waktu nggak pakai buah,
Bapak Ibu yang olahraga jangan gitu ya. Kalau sekali waktu saya lupa minum suplementasi gitu ya karena pola makan saya juga jelek misalnya, Ibu Bapak jangan gitu. Kan udah ngerti tadi bahwa orang olahraga itu istimewa, oksigennya lebih banyak, peradangannya lebih risiko tinggi, antioksidannya juga antioksidannya dibutuhkan lebih tinggi, nggak cukup yang dari alami saja. Hal-hal begitu harus kita sadari bahwa Ibu Bapak yang berolahraga adalah orang istimewa. Jadi pemenuhan makanannya juga harus istimewa, gitu ya. Oke, Luar terima kasih. biasa. Terima kasih Bu Rita untuk sharing-sharingnya malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini bisa dapat ya betapa pentingnya. Ingat tadi Bapak Ibu, Anda semua di sini nih orang istimewa, jadi kebutuhan nutrisinya pun harus dipenuhi dengan istimewa juga gitu. Bu Rita, nanti kita berjumpa lagi di sesi lain ya Bu Ya. Rita ya. Jadi Yusana Family yang belum daftar nih di sesi lainnya, kita ada jadwal nih ya dari hari malam ini, kemudian 26 Juli, 2 Agustus, 9 Agustus, itu Bapak Ibu bisa lihat jadwalnya ini di layar. Nanti jangan lupa daftarkan ke Pak Wilson ya, untuk kalau Bapak Ibu ingin bergabung di sesi-sesi ini, karena kita tema-tema lainnya ini seputar tenis juga dan penting juga untuk performa dan menjaga kebugaran Bapak Ibu sebagai seorang petenis ya atau pemain tenis. Nah, minggu depan itu membahas tentang penanganan cedera ya. Kemudian nanti tanggal 2 Agustus bertemu dengan Bu Rita lagi nih ya, mengenai nutrition for recovery. Wah, itu spesifik tuh. Tadi pertanyaan tadi mungkin baru singkat rangkumannya doang dibahas Bu Rita, nanti bisa lebih spesifik lagi kalau post competition tuh gimana biar recovery-nya tuh optimal gitu ya. Jadi bisa tancap gas lagi itu gimana. Dan nanti 9 Agustus dia tepat untuk petenis aktif buat usia 40 tahun ke atas ya, yang ini apakah ada perbedaan ataukah ada kesamaan ataukah sebetulnya Bapak Ibu yang penting pokoknya jaga pola makan atau seperti apa nanti, makanya pastikan Bapak Ibu mendaftar ya, pastinya ada bagi-bagi hadiah juga. Dan nanti dari Infinite juga Bapak Ibu itu ada mengadakan turnamen dan Yusana juga akan hadir di tanggal 19 sampai 20 Agustus ini Bapak Ibu. Jadi pastikan Anda juga langsung cek ya ke Instagramnya Infinite Turnamen, di situ Bapak Ibu lakukan registrasi, nanti Yusana di situ selain tentunya Bapak Ibu bisa melihat langsung produknya, tanya-tanya seputar produknya juga, Bapak Ibu bisa mendapatkan pemeriksaan seputar seputar tubuh Anda menggunakan InBody ya. InBody ini alat pengecekan komposisi tubuh dengan versi yang lengkap sekali. Biasanya hanya ada di klinik ya tertentu atau sport klinik ya, dan lumayan ya cukup mahal tentunya untuk memeriksanya ya, intinya berbayar biasanya kalau Bapak Ibu pergi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau Anda sudah mendaftar nih menghadiri acara ini ya di Infinite Turnamen nanti di tanggal 19-20 Agustus, Bapak Ibu untuk detailnya bisa langsung cek aja ke IG-nya ya. Tapi Bapak Ibu nanti dikunjungi saja booth Yusana di sana, Bapak Ibu bisa mendapatkan secara gratis tentunya ya kalau mau ngecek ini di InBody ini. Alat InBody ini Bapak Ibu apa aja yang bisa dicek, tentunya massa otot Anda. Jadi biar ketahuan nih, bener nggak nih selama ini proporsinya udah pas belum gitu ya. Jangan-jangan visceral fat-nya ternyata banyak gitu ya. Kemudian komposisi lemaknya, bagaimana kecukupan mineral di dalam tubuh, tapi tentu rangkumannya Bapak Ibu ya, proteinnya juga seperti apa. Kemudian juga Bapak Ibu bisa melihat di proporsi di tubuh Anda itu untuk persentase setiap di bagian anggota gerak tubuh, ekstremitas atas, core dan juga ekstremitas bawah itu bagaimana persentase ototnya dan juga bagaimana persentase lemaknya. Jadi ketahuan Bapak Ibu ingin ningkatin massa otot di bagian yang mana tuh bisa ketahuan gitu ya. Karena itu kan penting ya untuk seorang atlet. Karena jangan sampai waduh, kita udah santai-santai aja ternyata pas dilihat body composition-nya oh ternyata belum optimal. Kalau kita belum pernah evaluasi kondisi tubuh kita kan kita nggak tahu harus mulai yang mana. Bapak Ibu, dari mana nih yang harus diperbaiki atau diimprove. Jadi pastikan Bapak Ibu langsung cek aja ke Infinite Turnamen, Bapak Ibu daftar di sana dan catat nih tanggalnya. Jangan lupa di sana kunjungi booth di sana biar dapat cekan InBody ini ya. Oke, itu saja sharing kita untuk malam hari ini. Bapak Ibu, once again thank you untuk Bu Rita untuk penjelasannya, pemaparannya. Sehat selalu Bu Rita, dan juga terima kasih untuk partisipasi Yusana Bapak Ibu semua yang hadir dari Infinite ya, yang sudah mendaftar, kemudian atau mungkin yang
komunitas-komunitas lain juga. Kalau Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas atau ingin bertanya seputar Yusana, Bapak Ibu langsung hubungi saja penyelenggara kita, Pak Wilson atau Bu Karmila Hadi Utomo, nomornya Bapak Ibu bisa lihat nih. 0858 1180 8040. Oke, itu saja yang bisa kita sharing malam hari ini, Bapak Ibu. Saya Erniati Waridi, host Anda untuk malam hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucap. Tetap